Bab 541, Niat Membunuh yang Terpendam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Rombongan di sekitarnya juga dalam kondisi luka serius. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Luo. Luo Teng, yang terluka parah, sudah pingsan, dan 4 pria lainnya juga jatuh ke tanah, tubuh mereka mengejang. Ini adalah kekuatan absolut yang menghancurkan. Di depan Lin Batian, kelompok seni bela diri yang agung di dunia luar, bahkan semut pun tidak. Lin Batian jatuh dari langit dan jatuh di samping Fang Yu. Fang Yu mengangkat Ye Seng Sui yang tidak sadarkan diri. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Batian melirik Ye Seng Sui dalam pelukan Fang Yu, menunjukkan senyuman penuh arti. Fang Yu tidak mau memperhatikan Lin Batian, dan berkata, pergi. Sekarang ada lebih dari 1000 biksu yang menerobos Gunung Qiankun ini, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menguburkan mereka semua? Lin Batian bertanya. Tidak, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, biarkan mereka pergi kemanapun mereka datang. Kalau begitu aku akan meledakkan semuanya. Setelah berbicara, Lin Batian menutup matanya, dan cahaya redup muncul di tubuhnya. Boom! Seluruh Gunung Qiankun bergetar sedikit. Energi menyebalkan yang sangat kuat mengalir dari satu-satunya pintu masuk ruang pegunungan, dan kemudian meledak ke semua lorong di atas. Para prajurit yang berjuang untuk bergegas turun langsung diledakkan oleh energi yang menyebalkan ini. Ki ini seperti gelombang laut, menyapu para pejuang di semua lorong di Gunung Qiankun, dan menuangkannya ke lubang paling atas. Beberapa menit kemudian, di pintu masuk puncak gunung, seorang prajurit terbang satu demi satu. Adegan ini terlihat sangat lucu. Sama seperti ikan paus yang menyemprotkan air, lebih dari 1000 prajurit terlempar keluar dari mulut gua secara tak terkendali. Seorang pejuang dengan basis budidaya yang lebih tinggi masih dapat menstabilkan tubuhnya di udara, sedangkan seorang pejuang dengan basis budidaya yang lebih rendah jatuh ke tanah ke segala arah, seperti ikan dan udang mati di pantai yang tersapu ombak ke darat. Bagaimana itu mungkin? Wajah wanita itu membiru di menara sinyal 2 km jauhnya. Dia sudah tahu apa yang terjadi di Gunung Qiankun. Kelompok prajurit semuanya meledak. Ini menggagalkan rencana wanita itu. Menurut Raja Abadi, Fang Yu akan menyinggung keinginan di dalam Gunung Qiankun, dan semua prajurit akan mati di gunung tersebut. Bahkan jika kemauan tidak melakukan ini, ada banyak cara untuk membunuh semua pejuang di gunung semesta. Hal paling sederhana adalah membiarkan seluruh Gunung Qiankun runtuh. Tapi saat ini, kelompok prajurit itu semuanya diledakkan dari Gunung Qiankun. Dengan cara ini, rencana Ras Abadi gagal. Jika meninggalkan Gunung Qiankun, jauh lebih sulit membunuh begitu banyak prajurit. Terlebih lagi, Ras Abadi harus memisahkan tangannya untuk membantai sekelompok manusia yang menyaksikan kegembiraan tersebut. Untuk beberapa saat, wanita itu sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Segera, dia membuka mata Nabi di dahinya. Mata Nabi bergerak cepat. Dalam proses meramal masa depan, wajah wanita itu semakin buruk, dan wajahnya tidak lagi terlihat seksi. Jantung wanita itu berdebar hampir meledak. Dalam beberapa akhir yang dia lihat, selama dia memanggil makhluk abadi dan bertindak atas kelompok manusia, hasil akhirnya adalah jalan buntu. Fang Yu, serta pria lain yang mengenakan kostum aneh, akan dengan mudah memecahkan makhluk abadi itu dan menemukan tempatnya. Tahukah Anda, wanita hanya bisa menggunakan mata Nabi untuk memprediksi masa depan dalam 5 menit. Dengan kata lain, Fang Yu hanya perlu 5 menit untuk menemukan posisinya dan mengakhiri rencananya. Wang, aksi hari ini, aku khawatir tidak bisa dilakukan lagi. Wanita itu memikirkannya berulang kali, mengirimkan pesan kepada Raja Abadi. Raja Abadi terdiam beberapa saat, dan berkata, saya telah melihat semua yang Anda lihat. Lalu, apakah aksinya sedang berlangsung? Wanita itu bertanya dengan ragu-ragu. Tindakan hari ini telah direncanakan sejak lama, dan sebelumnya segala sesuatunya telah dilaksanakan sesuai rencana, bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Jika tidak ada kecelakaan, cukup banyak daging dan darah yang akan dikumpulkan hari ini. Namun saat ini, saya belum melakukan apapun, tetapi saya harus membatalkan tindakan tersebut. Perasaan ini sungguh canggung. Fang Yu sialan ini lagi. Selama dia ada di sana, rencana Ras Abadi tidak akan pernah berhasil. Hati wanita itu penuh kebencian. Keinginannya akan daging dan darah tidak kalah dengan keinginan Raja Abadi.
Karena dia tahu bahwa hanya ketika Raja Abadi dikembalikan ke kesempurnaannya barulah dia bisa mendapatkan kekuatan tertinggi dan menemukan Fang Yu untuk membalaskan dendamnya. Aksinya dibatalkan. Raja Abadi berkata dengan marah setelah terdiam beberapa saat. Memahami, wanita itu melirik Gunung Qiankun, matanya penuh kebencian dan keengganan, dan melompat dari menara sinyal. Sudah lama sekali aku tidak melihat dunia luar. Di puncak Gunung Qiankun, Lin Batian berdiri di tepi, memandangi pemandangan indah di bawah, dan berkata dengan penuh emosi. Dunia sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, kata Fang Yu sambil berdiri di sampingnya. Lebih dari 2000 tahun, tentu berbeda. Fang Yu menoleh dan melihat ke kaki gunung. Sekelompok besar orang terhimpit dalam kegelapan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap hantu di langit. Fang Yu menembak lagi, menghancurkan semua batu pencitraan yang terletak di 4 arah. Setelah itu, dia segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebar ke sekelilingnya. Kali ini, jangkauan kesadaran ilahinya tidak hanya berada di tanah, tetapi juga menembus jarak sekitar 30 meter di bawah tanah. Sekarang Immortal Rache telah mengatur permainannya, secara alami ia akan siap untuk mengambil gambar di dekatnya. Namun, kesadaran ilahi Fang Yu menyebar beberapa kilometer, dan tidak ada jejak ras abadi yang ditemukan. Sepertinya rencananya telah berubah. Mata Fang Yu sedikit dingin. Setelah melihat pemandangan beberapa saat, Lin Batian menoleh untuk melihat Fang Yu dan berkata, "Ayo pergi." "Baiklah, ikutlah denganku," kata Fang Yu. Ye Sengshui sedang koma dan tidak bisa berteleportasi. Jarak antara Gunung Qiankun dan ibu kota selatan tidak terlalu jauh, dan tidak memakan banyak waktu bagi Yuki untuk terbang kembali. Jadi Fang Yu memeluk Ye Sengshui, melompat dan terbang ke langit di depannya. Lin Batian mengikuti punggung Fang Yu. Di puncak Gunung Qiankun, tidak ada yang menyadari kepergian Fang Yu dan Lin Batian. Sebagian dari prajurit tergeletak di tanah, memegangi bagian tubuh mereka yang terluka, mengeluh tanpa henti. Masih banyak pendekar yang berhenti di udara, menatap pintu masuk gua dengan ngeri, dengan ketakutan yang masih ada. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan merasa bahwa kekuatan dahsyat yang menyapu mereka adalah peringatan dari Gunung Qiankun. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa lagi? Ayo pergi. Apa kamu mau turun lagi? Kekuatan barusan cukup untuk mencekik kita belasan kali. Hei, sepertinya meskipun ada harta karun di dalamnya, itu bukan milik kita, ayo pergi. Sejumlah besar seniman bela diri terbang menjauh dari puncak Gunung Qiankun dan pulang. Banyak prajurit yang terluka juga meninggalkan puncak Gunung Qiankun setelah istirahat. Di antara kelompok prajurit ini, yang paling terluka adalah keluarga Yu dan keluarga Luo yang menghadapi Lin Batian. Mereka juga tersapu oleh kekuatan itu dan jatuh ke sudut puncak gunung. Semua orang dalam keadaan koma. Sampai matahari perlahan terbenam, para pejuang di puncak Gunung Qiankun, serta manusia yang menyaksikan kegembiraan di bawah gunung, semuanya telah bubar. Lingkungan sekitar sepi. Yu Shiji adalah orang pertama yang bangun, mengertakkan gigi, menahan rasa sakit dan bangkit. Jelas sekali, dia koma dalam waktu yang lama. "Naner," Yu Shiji mendorong Yunan yang pingsan di sampingnya. Yunan terbangun dalam keadaan linglung, melihat Yu Shiji di depannya, dan melihat sekeliling lagi, merasa seperti orang yang selamat. Yu Shiji membantunya bangun dan berkata, "Tidak apa-apa, kita sudah keluar." "Ya," Yunan mengangguk. "Bangunkan beberapa penjaga, ayo pergi," kata Yu Shiji. Saat ini, Yunan menggelengkan kepalanya. Yu Shiji terkejut dan menatap Yunan. Saat ini, Yunan menatap lurus ke arah Luo Teng yang terbaring tidak jauh dan masih koma. Mata besar Yunan penuh dengan keganasan. "Ngomong-ngomong, dia sudah berpikir untuk membunuh kita." Gelombang www.novelringan.com. Gelombang lebih baik memulainya dulu. Yunan menoleh untuk melihat ke arah Yu Shiji. Yu Shiji mengerti maksud Yunan, wajahnya berubah, dan dia berbisik, "Naner, jika masalah ini ditemukan." "Itu tidak akan ditemukan," Yunan berkata sambil tersenyum dingin, "kami punya penjelasan yang sempurna." Saat berbicara, Yunan berdiri, tas penyimpanannya menyala, dan belati tajam di tangannya. Yunan berjalan ke arah Luo Teng yang sedang berbaring telentang, mengepalkan belati, dan membantingnya ke jantung Luo Teng. Luo Teng bersenandung menyakitkan, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yunan di depannya, matanya penuh ketakutan. Yunan mencabut belatinya dan menusuknya lagi. Ca, Yunan menusuk beberapa kali,
sampai Luoteng benar-benar kehilangan suaranya sebelum berhenti. Mata Luoteng melebar, matanya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Saat ini, wajah Yunan berlumuran darah, yang tampak meresap dalam cahaya redup. Fang Yu kembali ke ibu kota selatan bersama Lin Batian. Sepanjang jalan, Lin Batian mendesah tentang perubahan dalam segala hal, dan terus bertanya pada Fang Yu. Sihir macam apa ini? Lin Batian masuk ke lift dan bertanya pada Fang Yu dengan ragu. Ini lift, yang bisa membawa kita ke lantai atas. Fang Yu menjawab tanpa daya. Bukankah lebih nyaman terbang langsung? Atau buat titik teleportasi di bawah? Lalu, kata Lin Batian. Fang Yu terlalu malas untuk memperhatikan Lin Batian, dan tidak berbicara. Lift perlahan naik, semakin dekat ke lantai 19. Fang Yu, apakah kamu yakin ini rumahmu? Lin Batian bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Fang Yu mengerutkan kening, matanya sedikit dingin. Baik dia dan Lin Batian merasakan niat membunuh yang mengintai di lantai 19. Ini sama seperti sebelumnya, kamu masih sangat populer. Lin Batian tersenyum. Fang Yu melangkah maju dan berdiri di pintu lift. Hei, masih ada seseorang di pelukanmu. Biarkan aku datang. Aku sudah lama tidak menggerakkan ototku. Lin Batian menarik Fang Yu kembali ke belakang dan masuk ke pintu lift. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu mengendalikan kekuatanmu, sebagian besar orang yang tinggal di gedung ini adalah manusia. Jangan khawatir, saya punya ukuran. Lin Batian menoleh dan tersenyum. Ding, segera, lift sampai ke lantai 19. Pintu lift terbuka perlahan. Lin Batian memutar lehernya dan meremas tinjunya. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Kemudian, dia keluar dari pintu lift. Terdapat 2 suite di lantai 1, dalam keadaan pintu berseberangan, dipisahkan oleh koridor sepanjang 30 meter. Pintu lift berada di tengah koridor. Lin Batian keluar dari lift, tidak berbalik. Hanya berdiri tegak di tempat. Menggunakan teknik penyembunyian, orang-orang yang bersembunyi di kedua ujung koridor melihat Lin Batian berjalan keluar dari lift, dan mereka semua terkejut. Pria ini, bukanlah orang yang dituju. Tapi sebelum mereka bisa mengerti, mereka merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang. Wow, Lin Batian berdiri di tempat dengan tangan terbuka, dan 4 orang yang bersembunyi di kedua sisi terbang menuju tangannya. Keterampilan penyembunyian mereka dicabut secara paksa, dan tubuh mereka muncul di udara. Sebelum mereka berempat terbang ke tangan Lin Batian, telapak tangan Lin Batian menekan ke bawah. Ledakan. Keempatnya menghantam lantai dengan keras, menghancurkan semua ubin di lantai. Apa? 4 pria berbaju hitam jatuh ke tanah, meratap berulang kali. Lin Ba memandang ke-4 orang ini dengan saksama, dan berkata, dengan levelmu, kamu ingin melakukan serangan diam-diam. Ayo pergi ke neraka untuk beberapa ronde lagi. Tanyakan dari mana asalnya. Fang Yu dari belakang berkata. Lin Batian mengulurkan jarinya dan menunjuk salah satu dari mereka. Menusuk. Kulit wajah pria berbaju hitam itu tiba-tiba terkoyak. Saat ini, Anda dapat melihat masih ada wajah di bawah wajahnya. Di dahi wajah ini terdapat bekas tengkorak seukuran ibu jari. Melihat tanda ini, Lin Batian mengerutkan kening dan berkata dengan heran, Sekte Iblis. Sekte kultivator jahat ini hampir seumuran dengannya, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hampir 3.000 tahun kemudian. Sekte Iblis. Fang Yu keluar dari lift, memeluk Ye Seng Sui dengan satu tangan. Cahaya putih muncul, dan perasaan ilahi Fang Yu memasuki jiwa pria berbaju hitam. Dalam ingatan pria berbaju hitam, Fang Yu melihat pemandangan yang sangat redup. Dalam gambar tersebut, hanya siluet kabur seorang wanita yang terlihat. Aku melepaskanmu, pergilah, jangan tebak niatku. Suara wanita itu rendah dan sedikit serak. Ming, mengerti, Tuan Sa. Pria berbaju hitam itu menjawab. Benar saja, itu adalah Guru Sa. Mata Fang Yu sedikit dingin. Dalam ingatan lain tentang pria berbaju hitam, Fang Yu melihat 8 orang tua yang dia temui sebelumnya dan berlutut di depan Lord Sa dan memohon belas kasihan. Tuan Sa menginjak kepalanya dan langsung meledakkan kepalanya. Menggabungkan 2 ingatan ini, Fang Yu memahami aktivitas mental pria berkulit hitam. Jelas sekali, orang-orang di kultus iblis menyadari kekuatan Fang Yu terakhir kali setelah usia 8 dan 11 Fang Yu diselesaikan. Oleh karena itu, pembunuhan Lord Sa kali ini membuat pria berbaju hitam itu merasa bingung dan takut. Bahkan Lao Ba dan Eleven bukanlah lawan Fang Yu.
Apa perbedaan antara mereka akan membunuh Fang Yu dan mencari kematian? Tapi tidak ada yang berani melanggar perintah Tuan Sa. Nasib Batua sangat jelas, mereka harus gigit jari dan datang ke apartemen Fang Yu untuk mempersiapkan pembunuhan. Fang Yu berdiri dan memandang keempat pria berpakaian hitam dengan mata dingin. Tuan Sa, siapa nama lengkapnya? Fang Yu bertanya. Kami juga tidak tahu. Pria berbaju hitam itu menjawab dengan suara bergetar. Keluarkan mereka. Lin Batian memandang Fang Yu dan bertanya. Tidak, itu masih berguna, kata Fang Yu. Fang Yu meninggalkan bekas pada keempat pria berbaju hitam itu. Tanda itu tidak tinggal di dalam jiwa, tetapi pada daging yang sulit ditemukan. Ketika mereka melarikan diri kembali ke markas besar Sekte Iblis, Fang Yu dapat segera mengunci posisi mereka dan mengangkat markas mereka untuk memutuskan masalah di belakang. Turun, Lin Batian mengangkat ujung jarinya, dan keempat pria berbaju hitam itu terbang ke udara dan jatuh ke dalam lift. Keempat pria berbaju hitam juga melarikan diri dan meninggalkan apartemen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria berbaju hitam bertanya dengan wajah pucat dan gemetar. Terakhir kali aksinya gagal, mereka bisa melihat dengan jelas betapa menyedihkan nasib Laoba. Sekarang giliran mereka. 8 yang tua adalah Diaken, dan statusnya lebih tinggi daripada murid tingkat terendah mereka. Kematian mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Lari saja, jangan pernah kembali lagi, seorang pria berbaju hitam menyarankan. Melarikan diri, tapi, ketika mereka bergabung dengan Sekte Iblis, mereka menggunakan batu giok ajaib untuk mengukir tanda yang didedikasikan untuk Sekte Iblis di dahi mereka. Sejak itu, mereka tidak pernah bisa melepaskan diri dari Sekte Iblis dan menjadi bagian dari Sekte Iblis selama sisa hidup mereka. Jika kita melarikan diri, Tuan Sa tidak akan pernah melepaskan kita, ayo kembali. Tuan Sa seharusnya bisa memahami bahwa Fang Yu tidak bisa dibunuh dengan kemampuan kita. Wajah seorang pria berpakaian hitam berubah dan berkata, meski sangat ketakutan, 3 pria berbaju hitam lainnya juga setuju dengannya. Kemampuan Lord Yixia, terlalu mudah untuk menemukan mereka berempat. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Akibatnya, keempatnya pergi ke tempat berkumpul sementara dari Sekte Iblis. Namun tidak sampai 5 menit setelah mereka pergi, mereka berempat berhenti. Kamu tidak harus kembali. Suara Guru Sa terdengar di telinga mereka masing-masing. Tuan Sa, kami benar-benar melakukan yang terbaik. Tiba-tiba ada orang kuat di samping Fang Yu. Kami bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tolong selamatkan hidup kami pasti akan membantu Anda di masa depan. Seorang pria berbaju hitam sangat ketakutan dan berkata sambil menangis. Sekte Iblis, jangan biarkan kegagalan. Suara Tuan Sa masih dingin. Begitu suara itu turun, keempat pria berbaju hitam itu ingin memohon belas kasihan, tetapi tiba-tiba merasakan bekas di dahi mereka, menjadi sangat panas. Keempat pria berbaju hitam sedang berjalan di jalan setapak, dan saat ini mereka semua menutupi dahi mereka, berlutut di tanah, dan berteriak kesakitan. Tanda di dahi itu seperti cacing yang merusak daging, menggigit daging dan darahnya dengan ganas. Mulai dari kepala gelombang www.novelringan.com gelombang ke leher, ke tubuh bagian atas, lalu ke tubuh bagian bawah. Hanya dalam 10 detik, keempat pria berbaju hitam itu menguap dan menghilang sepenuhnya. Yang paling mereka sesali sebelum mati, mungkin karena keserakahan sementara, mereka bergabung dengan Sekte Iblis. Di Sekte Iblis, sebenarnya ada semua iblis. Kamu tinggal di tempat sekecil ini sekarang. Lin Batian masuk ke rumah Fang Yu, melihat sekeliling, dan berkata dengan ekspresi terkejut, tempat ini tidak sebaik ruang belajar di istana budidaya saya saat itu. Istana pelatihan mewah untuknya, yang juga menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak murid sekte. Namun pada akhirnya, karena bakat budidaya Lin Batian sungguh mempesona, dan para tetua sangat mencintainya, maka istana tersebut dibangun sesuai dengan kebutuhan Lin Batian. Dulu laut sulit mendapatkan air, kini ketika dia datang ke kediaman Fang Yu, Lin Batian merasakan kontras yang kuat. Ini hanya tempat tinggal, rumahku di ibu kota, cukup besar, aku bisa mengajakmu melihatnya jika ada kesempatan, kata Fang Yu. Lin Batian berjalan ke sofa dan duduk. Fang Yu membawa Ye Sengsui ke ruang tamu dan meletakkannya di tempat tidur. Tidak ada yang salah dengannya, istirahat saja. Fang Yu keluar dari ruang tamu dan duduk di hadapan Lin Batian. Dia hendak berbicara, tetapi alisnya berkerut.
Ia merasakan dalam sekejap, bekas luka yang tertinggal di tubuh keempat pria berbaju hitam itu menghilang bersamaan. Dibunuh lagi. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Itu benar-benar gaya sekte iblis. Kekejaman seperti itu tidak berbeda dengan ribuan tahun yang lalu. Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan selama lebih dari 2000 tahun? Lin Batian mengangkat kaki erlang, memandang Fang Yu, dan bertanya, saya telah melakukan hal yang sama selama 5000 tahun terakhir. Fang Yu berkata dengan ringan. Lin Batian menyentuh dagunya dan bertanya, berapa level kamu dalam periode pemurnian Qi? 9997. Jawab Fang Yu. Wajah Lin Batian berubah, dan dia terkejut, hampir 10.000 lantai. Saat ini aku sedang mencapai lantai 10.000. Fang Yu berkata, tetapi sekarang terlalu sulit untuk meningkatkan ke tingkat berikutnya. Sulit bagi seluruh Tiongkok untuk menemukan sumber energi spiritual yang cukup. Memang benar, setelah saya meninggalkan Gunung Qiankun, perasaan yang paling jelas adalah aura langit dan bumi jauh lebih tipis dari sebelumnya. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, untungnya, saya naik lebih awal. Jika 1000 tahun kemudian, mungkin terjebak di alam masa kesengsaraan, dan berakhir dengan depresi. Karena itu, Lin Batian menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan melirik ke arah Fang Yu. Namun, wajah Fang Yu tetap seperti biasa dan dia tampak tidak peduli. Periode pemurnian Qi adalah 10.000 lapisan, sejujurnya, saya belum pernah mendengarnya. Lin Batian berkata dengan kaget. Jumlah lapisannya terlalu tinggi, dan ini masih dalam periode pemurnian Qi, kata Fang Yu. Ini berbeda, Lin Batian berkata, meski jarang menjadi peri, selalu ada kemampuan hebat untuk sukses di dunia kultivasi. Tetapi periode pemurnian Qi adalah 10.000 lapisan, dan Anda adalah satu-satunya dalam sejarah panjang manusia. Dan kamu masih abadi. Jika digabungkan dengan poin-poin ini, kamu benar-benar unik. Oke, aku sudah menerima kenyataan sejak lama. Fang Yu berkata, kenyamananmu sama berlebihannya dengan dirimu. Saya tidak menghibur Anda, apa yang saya katakan berasal dari hati saya, kata Lin Batian. Setelah keduanya berbicara sebentar, wajah Lin Batian tiba-tiba menjadi serius. Fang Yu, ceritakan padaku kisah pertemuanmu dengan sisa-sisa Istana Xian. Ketika mengacu pada Istana Xian, mata Fang Yu menjadi dingin, dan dia menyatakan dengan singkat. Pertama kali dia bertemu seseorang yang menguasai teknik rahasia api ungu adalah di ring tinju bawah tanah di Jiangnan. Kedua kalinya, Xiao Chen yang bertemu di Grand Competition. Untuk ketiga kalinya saya bertemu Yun Tian di Pulau Kowloon. Dari ingatan Yun Tian, dia mengetahui tentang pelestarian jiwa di Istana Xian, dan juga mengetahui tentang keberadaan Jiang Dao, murid besar Istana Xian. Berita terakhir tentang Istana Xian datang dari Xia Xiaoying. Seorang pria botak berotot datang ke Istana Xian dan setelah mencari berita tentang Fang Yu, dia meninggalkan ibu kota selatan. Kepala botak ini juga pasti salah satu sisa Istana Xian. Dari sini, petunjuknya rusak. Mereka mungkin tahu bahwa kamu masih hidup, dan kamu seharusnya menjadi kura-kura. Lin Batian berkata setelah mendengarkan. Fang Yu mengerutkan kening. Huaxia terlalu besar. Mencari sisa-sisa istana api ungu di seluruh wilayah Huaxia sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Apalagi jika Istana Xian sengaja bersembunyi, itu bahkan lebih sulit lagi. Dia telah memerintahkan banyak pasukan untuk membantu menemukan keberadaan Istana Xian, tetapi dia hanya menerima sedikit informasi. Setelah memikirkannya sebentar, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka tahu aku masih hidup, aku khawatir mereka tidak akan keluar lagi dalam waktu singkat. Saat ini, bahkan area di mana mereka berada tidak dapat dikunci, dan hampir tidak mungkin untuk menemukannya. Lin Batian berdiri dan mondar-mandir di ruang tamu. Hei, jika dewaku tidak membawa pergi Ding Luozong, tidak akan sulit menemukan sisa-sisa ini sekarang. Lin Batian menghela nafas dan berkata, dengan menggunakan Ding Luozong, dia dapat memperluas kesadaran spiritualnya hingga mencakup seluruh area. Mendengar Ding Luozong, otak Fang Yu berkelebat, dan dia teringat Lentera Dayan yang kembali bersama Su beberapa waktu lalu. Fungsi Lentera Dayan, jika dapat menyerap nafas sisa-sisa Istana Xian, maka dapat melacak posisi sisa-sisa Istana Xian. Tapi di mana Anda ingin menyerap nafas sisa-sisa Istana Api Ungu? Fang Yu berpikir sejenak, matanya bergerak dan berdiri. Dia ingat bahwa Xiao Chen, yang bertarung dengannya di kompetisi,
sepertinya tidak mati. Hanya saja jiwa Xiao Chen sepertinya telah runtuh. Apakah masih ada nafas sisa-sisa istana api ungu yang tersisa di tubuhnya? Ini sulit untuk dikatakan, tapi setidaknya masih ada harapan. Setelah memikirkan hal ini, Fang Yu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xia Xiaoying. Senjata ajaib apa ini? Lin Batian bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu menatapnya dan memberi isyarat agar dia diam. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Aku ingin bertanya, bagaimana kabar Xiao Chen sekarang? Fang Yu bertanya langsung. Hah? Xia Xiaoying tertegun selama beberapa detik sebelum kembali sadar, dan berkata, Xiao Chen. Karena kamu terluka parah saat itu, dia dikirim kembali ke rumah Xiao, dan tidak ada pergerakan sejak itu. Bantu aku menyelidiki situasinya saat ini, kata Fang Yu. Oke, aku akan menghubungimu kembali sebentar lagi. Jawab Xia Xiaoying. Fang Yu meletakkan telepon di desktop. Lin Batian segera mengangkat telepon untuk bermain dan berkata. Fang Yu mengabaikan Lin Batian, malah menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Setelah 2 menit, telepon bergetar. Fang Yu bangkit, mengambil kembali ponselnya dari tangan Lin Batian, dan menghubungkan panggilan itu. Setelah Xiao Chen tinggal di rumah Xiao selama sebulan, dia pindah ke Dongdu. Kudengar dia sedang dalam masa pemulihan, kata Xia Xiaoying. Pensiun, apakah dia masih di Dongdu sekarang? Fang Yu bertanya. Seharusnya masih ada di sana, kata Xia Xiaoying, tetapi keberadaan Xiao Chen pada dasarnya dirahasiakan dari dunia luar, aku hanya dapat menemukan begitu banyak. Aku tidak tahu di mana Xiao Chen berada di ibu kota timur. Oke, begitu, terima kasih. Fang Yu menutup telepon setelah berbicara. Xiao Chen berada di ibu kota timur. Berita ini sudah cukup. Daripada mencari sisa-sisa istana api ungu tanpa tujuan di seluruh Tiongkok, lebih baik persempit cakupannya ke ibu kota timur dan temukan Xiao Chen terlebih dahulu. Jika keberuntungannya bagus, Xiao Chen masih memiliki nafas jiwa aslinya, maka Dayan Lantern dapat membantu Fang Yu menemukan sisa istana api ungu. Apakah kamu memikirkan caranya? Lin Batian bertanya. Baiklah, ayo pergi ke Dongdu, kata Fang Yu. Oke, ayo pergi sekarang. Lin Batian bertanya. Fang Yu melirik ke arah waktu, sudah hampir jam 4 sore. Ayo berangkat besok pagi, kata Fang Yu. Kemudian, Ye Sengsui bangun dan berjalan ke ruang tamu. Tidak ada lampu yang menyala dan tidak ada seorang pun di ruang tamu. Ye Sengsui duduk di sofa dan menyentuh lehernya, tidak ada rasa sakit lagi. Dia menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Saat itu sudah jam 8 malam, dan di luar sudah gelap. Lingkungan sekitar sangat sepi. Dalam situasi ini, Ye Sengsui tidak bisa tidak memikirkan saudara laki-lakinya, orang tuanya, dan orang-orang dari semua kelompok etnis. Mereka masih tersenyum dan ramah dalam ingatan. Terutama kakak laki-laki Ye Senglong, untuk menjaga Ye Sengsui yang terkikis oleh kekuatan. Terkutuk gelombang www.novelringan.com gelombang, dia menyerahkan segalanya dan mengikuti Ye Sengsui seperti pengawal setiap hari. Ayah, ibu, kakak laki-laki, aku merindukanmu. Mata indah Ye Sengsui memerah, air mata mengalir di wajahnya yang halus seperti tetesan air hujan. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis muda, masih rapuh secara mental. Hanya saja di hari kerja, dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, berusaha untuk tidak memikirkannya. Tetapi ketika dia sendirian di lingkungan yang sepi, dia tidak bisa lagi berpura-pura, dan tidak bisa tidak memikirkan indahnya masa lalu. Jika memungkinkan, dia lebih baik mati karena kutukan itu sendiri, menyelamatkan nyawa Ye Senglong dan ayahnya. Tapi semuanya tidak bisa diputar kembali. Ye Sengsui menutupi wajahnya dan menangis dengan suara pelan. Tidak ada cahaya di ruang tamu, jadi dia tidak bisa menyadarinya. Seberkas bayangan merangkak masuk dari balkon, bergerak cepat di tanah, sampai ke kaki Ye Sengsui, dan kemudian bergegas masuk dari bawah kakinya. Ye Sengsui sedikit gemetar, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia segera menjadi waspada, bangkit dan berjalan ke depan, menyalakan lampu di ruang tamu. Cahaya telah dipetakan, ruang tamu kembali terang, dan masih tidak ada keberadaan yang mencurigakan dan tidak ada nafas yang mencurigakan. Ye Sengsui menghela nafas lega, merasa gugup. Dia memeriksa waktu dan memikirkan apakah dia perlu pergi ke dapur untuk memasak makan malam untuk dimakan Fang Yu setelah kembali. Tapi sebelum dia memasuki dapur, pintunya dibuka.
Hidup sekarang memang lebih menarik dibandingkan dulu. Lin Batian berkata dengan penuh emosi, saat kami bosan, kami hanya bisa memetik buah persik dan berkeliling pegunungan, tapi sekarang ada banyak hal yang harus dilakukan. Kamu hanya berpikir itu segar. Setelah hidup lama, itu sama membosankannya di setiap era, kata Fang Yu. Tuan Fang, Anda kembali. Ye Sengshui berkata dengan lembut ketika Fang Yu memasuki pintu. Fang Yu, hari-harimu sangat menyenangkan, bahkan para pelayan pun punya. Lin Batian tersenyum. Dia dipanggil Lin Batian, teman lamaku. Fang Yu memperkenalkan Ye Sengshui, yang bingung. Tuan Lin, halo. Ye Sengshui sedikit menundukkan kepalanya dan menyapa Lin Batian. Halo, Lin Batian memandang Ye Sengshui dengan senyuman di wajahnya, dengan sedikit perhatian di matanya. Ye Sengshui sedikit pemalu dan tidak berani untuk melihat ke atas. Kita akan ke Dongdu besok. Mungkin butuh beberapa hari, kata Fang Yu. Ya, Ye Sengshui ingin mengikuti, tetapi Fang Yu tidak berbicara, jadi dia tidak berani bertanya. Larut malam, Fang Yu berpikir sejenak, dan menelepon Qin Lang. Apakah kamu kenal Dongdu? Fang Yu bertanya. Saya akan ke Dongdu besok untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia di Dongdu. Jawab Qin Lang. Konferensi pemurnian pil. Fang Yu bertanya-tanya. Ini adalah konferensi yang diselenggarakan oleh Wan Chaomen di ibu kota timur. Konferensi ini telah berkembang dengan sangat baik setiap tahun sejak 3 tahun lalu. Saya mendengar bahwa kali ini, banyak alkemis terkenal dari seluruh Tiongkok akan datang untuk berpartisipasi. Saya membuka mata saya di masa lalu, jadi. Qin Lang menjelaskan, besok, aku akan pergi ke Dongdu bersamamu, kata Fang Yu. Oke, berapa aku harus mengirim mobil untuk menjemputmu? Tanya Qin Lang. Datanglah padaku, kirimkan langsung, dan jangan ambil mobil lagi, kata Fang Yu. Keesokan paginya, Fang Yu, Lin Batian, dan Qin Lang berdiri di bawah pohon di komunitas. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, bersiap mengaktifkan cincin halus itu. Melihat cincin ini, Lin Batian mengangkat alisnya dan berkata, kamu mendapatkan cincin ini. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Fang Yu bertanya. Tentu saja aku tahu, bukankah ini cincin 3 roh yang dibuat oleh orang tua Tianji. Senjata ajaib yang sangat terkenal. Kata Lin Batian, ternyata itu adalah senjata ajaib yang ditempa oleh lelaki tua Tianji. Fang Yu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Total ada 33 cincin roh. Hanya jika digabungkan mereka dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Sudahkah kamu mengumpulkan semuanya? Lin Batian bertanya. Ya, tapi aku memberikan Sui Ling Ring, kata Fang Yu. Berikan, entah kamu memberikan ketiganya, atau kamu tidak memberikannya. Membongkar cincin 3 roh secara lengkap, bukankah itu senjata ajaib yang bagus secara gratis? Kata Lin Batian, saya harus menggunakan cincin halus selama periode waktu ini. Saya tidak akan menggunakannya nanti, dan kemudian memberikannya bersama-sama, kata Fang Yu. Cincin 3 roh disebut sebagai senjata semi-abadi saat itu. Kamu benar-benar memberikannya seperti ini. Siapa yang pantas memberikannya dengan cara ini? Bukankah itu pelayan kecil? Lin Batian berkata dengan nada menggoda. Fang Yu tidak berbicara, mendesak cincin halus itu. Dan Qin Lang telah berdiri dan mendengarkan percakapan Fang Yu dan Lin Batian. Dia memandang Lin Batian dari waktu ke waktu, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Batian. Kekuatan samar yang keluar dari orang ini membuatnya merasa ketakutan. Siapa orang ini? Mampu berbicara dengan Fang Yu dengan cara ini jelas bukan orang yang menunggu sebentar. Wow, saat Qin Lang memikirkannya, semburan cahaya muncul di tubuhnya. Sedetik kemudian, ketiganya menghilang di tempat pada saat bersamaan. Lokasi Fang Yu didasarkan pada peta ponsel. Oleh karena itu, lokasi dia berteleportasi berada di area tengah ibu kota timur, di ruang terbuka di belakang landmark ibu kota timur yang terkenal, Menara Ibu Kota Timur. Sebagai kota metropolitan yang independen dari wilayah utama, ibu kota bagian timur memiliki wilayah yang lebih luas dan tingkat modernisasi yang lebih tinggi dibandingkan 3 kota lainnya. Setelah melewati terowongan luar angkasa, Qin Lang hampir tidak bisa berdiri diam, masih dengan keterkejutan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami teleportasi, dan perasaan di dalamnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya datang ke Dongdu dan ingin mencari seseorang, kata Fang Yu. Tuan Fang, siapa yang ingin Anda temukan?
Qin Lang bertanya, keluarga Qin kami memiliki banyak properti di ibu kota timur, dan ada banyak orang yang dapat menggunakannya. Xiao Chen, aku ingin mencari tempat tinggal Xiao Chen saat ini, kata Fang Yu. Xiao Chen, ekspresi Qin Lang berubah. Sebagai penduduk asli Beijing, dia pasti tahu siapa Xiao Chen. Hampir 4 bulan lalu, Xiao Chen terluka parah dan dikirim kembali ke rumah Xiao, setelah itu dia kehilangan kabar. Saya mendengar bahwa Xiao Chen mengikuti kompetisi besar dan diberi label seperti itu oleh Dao Tian dari Jiangnan. Dan Qin Lang juga mengetahui dari Qin Wudao bahwa Dao Tian adalah Fang Yu. Qin Lang selalu tahu tentang ini, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, saat Fang Yu datang ke ibu kota timur kali ini, dia ingin menemukan Xiao Chen. Saya menerima kabar bahwa Xiao Chen tinggal di suatu tempat di ibu kota timur untuk memulihkan diri sekarang. Fang Yu berkata, aku harus menemukannya dan menanyakan sesuatu padanya. Petik 2 titik titik titik. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Jawab Qin Lang tanpa banyak bicara. Titik titik titik. Qin Lang menelepon dan memanggil mobil. Ayo langsung ke gerbang 10.000 rumput sekarang. Qin Lang berkata, pertemuan alkimia akan diadakan pada jam 10 pagi. Dari sini, waktunya tepat. Kata Qin Lang. Duduk di dalam mobil, Qin Lang menyuruh anak buah Dongdu untuk mencari berita tentang Xiao Chen. Setengah tahun yang lalu, Xiao Chen masih menjadi raja prajurit yang agung, dan masa depannya cerah. Bahkan dunia seni bela diri memiliki banyak legenda tentang dirinya. Namun sejak pertandingan besar, dia sepertinya menghilang. Karena keluarga Xiao meminta untuk memblokir berita tersebut, kebanyakan orang tidak mengetahui apa yang terjadi pada Xiao Chen kecuali beberapa orang yang melihat Xiao Chen terjatuh di tempat. Apa yang dikatakan keluarga Xiao kepada dunia luar adalah bahwa Xiao Chen berada pada saat kritis dalam terobosan dan tidak akan meninggalkan negara itu dalam waktu singkat. Tuan Fang, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda mencari Xiao Chen? Tanya Qin Lang. Saya ingin mencari sekelompok orang lain melalui dia, kata Fang Yu. Itu kelompok yang kamu sebutkan sebelumnya, kelompok orang yang bisa mengeluarkan api ungu. Qin Lang bertanya dengan ragu-ragu. Ya. Fang Yu mengangguk dan melihat keluar jendela. Titik titik titik. Dongdu, di dalam rumah besar yang didekorasi dengan gaya retro. Ada beberapa orang yang duduk di sofa di aula. Di ruang terbuka di depan sofa, ada lebih dari selusin orang berdiri. Wajah orang-orang ini sangat jelek, alisnya berkerut, dan matanya cemas. Belum ada kabar, apa yang dilakukan orang-orang ini. Duduk di sofa, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, mengepalkan tongkatnya, menginjak lantai dengan keras, bertanya. Petik 2 titik titik titik. Paman, jangan marah, tubuhmu penting. Seorang pria paruh baya membujuknya. Jangan marah, Luo Yang, ini putramu. Kenapa kamu tidak terlihat gugup sama sekali? Sebelum lelaki tua itu berbicara, wanita di samping lelaki itu berteriak dengan tajam. Wajahnya pucat, matanya merah, napasnya berat, dan suasana hatinya jelas tidak stabil. Tentu saja aku gugup, tapi tidak ada gunanya gugup lagi. Kita masih harus. Luo yang sedang berbicara, tetapi telepon di meja berdering. Deringkan ling-ling. Luo yang segera mengulurkan tangan dan mengangkat telepon dan menempelkannya ke telinganya. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain di telepon, wajah Luo yang langsung kehilangan darah, dan seluruh tubuhnya tenggelam secara alami seolah dia putus asa. Melihat penampilannya, wajah orang-orang di seluruh aula berubah. Mereka tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Luo Yang, apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan Tenger? Wanita itu menggelengkan bahu Luo Yang dengan panik dan bertanya. Luo Yang menoleh dengan tatapan kosong, menatap wanita itu, matanya merah, dan dia bergumam, mereka, di sudut puncak Gunung Qiankun, mereka menemukan 5 mayat dibakar dengan batu bara hitam. Petik 2. Mereka semuanya dibakar menjadi arang hitam, juga, mungkin bukan Tenger dan yang lainnya. Seseorang dengan gemetar berteriak. Tangan kanan Tenger memiliki rantai yang terbuat dari platinum. Dari 5 mayat, salah satu mayat memiliki rantai yang sama di tangan kanannya, kata Luo Yang dengan kehilangan kesadaran. Tengerku, wanita itu tidak dapat menahannya lagi, menangis dengan keras. Yang lain yang hadir juga lembut dan tidak berdarah. Bentak. Orang tua itu memutar kelopak matanya dan pingsan, kruk di tangannya jatuh ke tanah. Menguasai, sekelompok orang bergegas maju dengan ekspresi setengah wajah. Titik titik titik.
Rumah besar lainnya, di ruang kerja. Seorang pria parubaya dengan dahi mengkilat berkacamata emas, duduk di belakang meja dan memandangi dua kakak beradik yang berdiri di depannya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Luo Teng juga pergi ke Gunung Qiankun, dan menghilang di sana, dan belum menemukannya. Pria itu berkata perlahan. Mendengar kata-kata ini, tangan Yu Shiji yang terkulai sedikit menegang. Tapi Yunan cukup tenang dan tidak merespon sama sekali. Katakan sejujurnya, apakah hilangnya Luo Teng ada hubungannya denganmu? Pria itu bertanya sambil menyipitkan mata. Yu Shiji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Ayah, masalah ini. Aku yang melakukannya." Pada saat ini, Yunan tiba-tiba berkata gelombang www.novelringan.com gelombang ekspresi Yu Shiji berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Yunan. Membunuh Luo Teng dapat menyebabkan perang habis-habisan antara keluarga Luo dan keluarga Yu. Dalam keadaan yang relatif damai ini, melakukan hal seperti itu sangatlah salah. Tapi Yu Shiji tidak menyangka Yunan akan mengakuinya secara langsung. Namun tidak seperti yang Yu Shiji pikirkan, ayahnya, Yu Tianming, tidak menunjukkan ketidaksenangan, melainkan tersenyum dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana situasinya saat itu?" Yunan kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya. "Papa," Yu Tianming bertepuk tangan, berdiri dan tersenyum, "Naner, kamu benar-benar sudah dewasa." Dia berjalan di depan Yunan, menepuk bahu Yunan, dan berkata, "Kerja bagus." Yunan tersenyum. "Ayah, ini," Yu Shiji ingin mengatakan sesuatu. Bakat kultivasi Luo Teng sungguh luar biasa. Dia baru berusia 26 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat seni bela diri. Dan kebenciannya terhadap keluarga Yu kami cukup besar. Yu Tianming berkata dengan tangan di belakang punggungnya, dapat diduga. Tapi, ayah, jika keluarga Luo mengetahui bahwa kitalah yang melakukannya, mereka pasti akan membalas dendam dengan panik, kata Yu Shiji dengan takjub. Bagaimana mereka mengetahuinya? Yu Tianming bertanya secara retoris. Masih ada orang yang melihatnya saat itu adalah kehendak tempat itu, dan sepasang pria dan wanita, kata Yu Shiji. Kamu tidak peduli dengan surat wasiat, dan keluarga Luo tidak dapat menemukannya. Adapun pria dan wanita, mereka akan menjadi kambing hitam kita yang sempurna. Yu Tianming menunjukkan senyuman sinis dan dingin. Wan Chaomen, terletak di pinggiran kota Dongdu. Tempat ini sangat kontras dengan kemakmuran ibu kota timur. Di depan Wan Chaomen, seluruh area dipenuhi dengan tumbuhan hijau primitif. Hanya melalui bagian hijau ini Anda benar-benar dapat sampai ke pintu gerbang 10.000 rumput. Wan Chaomen terletak di lembah besar yang dikelilingi pegunungan dan terdapat banyak bangunan kuno. Dikatakan bahwa tumbuhan berharga dapat ditemukan di mana-mana di Wan Chaomen, sebagian besar ditanam secara buatan, dan beberapa ditanam secara alami. Sebagian besar pasar jamu Tiongkok didukung oleh produksi Wan Chaomen. Lingkungan sekte ini agak mirip dengan sekte di zaman kita. Setelah keluar dari mobil, Lin Batian mengangkat kepalanya dan melihat ke prasasti batu bertuliskan, gerbang 10.000 rumput. Memang benar, hanya ada sedikit sekte seperti itu sekarang, kata Fang Yu. Wan Chaomen mencakup area seluas 15 km persegi, dan segala jenis tumbuhan berharga dapat dilihat di mana-mana. Qin Lang memperkenalkan, kapan sekte ini didirikan? Lin Batian bertanya. Wan Chaomen memiliki sejarah panjang, telah dibangun setidaknya selama 1000 tahun, kata Qin Lang. Ini hanya 1000 tahun, kata Lin Batian dengan heran, saya pikir itu setidaknya 2000 tahun. Ini bukan pertama kalinya Fang Yu mendengar tentang Wan Chaomen. Ketika dia mengolah Xia Xiuzi saat itu, dia mempertimbangkan untuk mengirim Xia Xiuzi ke sekte pengobatan ini. Namun setelah itu, Fang Yu merasa bakat Xia Xiuzi terlalu kuat, dan memasuki sekte tersebut mungkin memperlambat kemajuannya. Oleh karena itu, Fang Yu memberi Xia Xiu salah satu kitab suci Raja Pengobatan dan membiarkannya belajar sendiri. Hanya dalam 30 tahun, Xia Xiuzi telah mencerahkan Raja Pengobatan dan tumbuh menjadi dewa pengobatan paling terkenal di Tiongkok, menyelamatkan banyak nyawa. Sekarang, melihat prasasti gerbang 10.000 rumput, Fang Yu memikirkan jenius farmasi yang keras kepala ini dengan hati yang penuh gairah. Dalam ingatan Fang Yu, bayangan Xia Xiuzi masih berupa anak kecil yang pilek. Bagi Fang Yu, rentang waktu lebih dari 70 tahun terlalu cepat bagi Fang Yu untuk mengingat berapa umur Xia Xiu. Xiao Xia telah pergi selama hampir setengah tahun, kata Fang Yu dengan penuh emosi. Di bawah pintu Wan Chaomen banyak sekali mobil yang terparkir,
dan tentunya tidak sedikit orang yang datang ke pertemuan alkimia hari ini. Tuan Fang, Tuan Lin, ayo naik, kata Qin Lang. Fang Yu mengangguk. Mereka bertiga menaiki tangga, melewati prasasti Wan Chaomen, dan berjalan ke dalam jangkauan Wan Chaomen. Berdiri di puncak tangga, Anda dapat melihat gambaran Wan Chaomen secara keseluruhan. Di kedua sisinya terdapat pegunungan hijau yang bergulung-gulung, dan pemandangan di depannya tertutup kabut putih tipis. Semburan wangi obat segar menerkam wajah. Ini bau alami, tidak perlu sengaja menciumnya. Tidak sulit untuk melihat dari keharuman obat-obatan ini bahwa gerbang 10.000 rumput memang layak diterima. Jumlah tanaman herbal yang tumbuh di lembah ini tentunya tidak sedikit. Tuan Fang, jika Anda membutuhkan ramuan obat, Anda juga dapat memetiknya kembali di sini. Saya memiliki sertifikat pemetikan untuk Wan Chaomen, kata Qin Lang. Baiklah, mari kita lihat dulu, kata Fang Yu. Berjalan melalui jalan setapak, ada sebuah kotak di depan Anda. Di alun-alun, sekelompok besar orang berbaris menjadi beberapa tim, menunggu pemeriksaan selanjutnya. Anda harus memegang surat undangan untuk masuk ke Ximen dan berpartisipasi dalam konferensi alkimia hari ini. Lebih dari selusin murid Wan Chaomen yang mengenakan seragam jubah biru bertugas memeriksa surat undangan. Fang Yu dan Lin Batian mengikuti di belakang Qin Lang, dan juga di belakang tim. Setidaknya ada 100 orang berdiri di alun-alun. Mengingat banyak orang yang sudah masuk, dan ada pula yang belum datang, maka tidak kurang dari 500 orang yang datang untuk mengikuti konferensi alkimia hari ini. Kecuali sejumlah kecil manusia, sebagian besar kelompok orang ini adalah seniman bela diri dengan basis kultivasi, dan mayoritas berada di atas level Grandmaster. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh yang baik dan jarang ikut serta dalam hal-hal seperti mengantri. Tapi sekarang, semua orang berperilaku baik, dan tidak ada yang berani melampaui aturan 10.000 gerbang rumput. Posisi Wan Chaomen di ibu kota timur cukup terpisah, bahkan di atas keluarga dan sekte besar seni bela diri. Ini bukan karena kekuatan Wan Chaomen, tapi karena mereka adalah pemasok jamu terbesar di ibu kota timur. Herbal diperlukan untuk keluarga dan sekte seni bela diri. Menyinggung pintu semua tumbuhan sama dengan memutus pasokan tumbuhan. Jika Anda pergi ke tempat lain untuk membeli, Anda harus merogoh kocek beberapa kali lipat dari harganya, dan kerugiannya sangat besar. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang ingin menyinggung semua gerbang rumput. Lin Batian melihat sekeliling, memandang segala sesuatu dengan rasa ingin tahu, seperti orang dusun yang belum pernah melihat dunia, tanpa penampakan peri. Apa yang kamu lihat? Fang Yu mau tak mau bertanya. Saya ingin melihat apakah ada gadis cantik. Lin Batian berkata sambil tersenyum. Lalu apakah kamu melihatnya? Fang Yu bertanya. Belum. Lin Batian menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dan berkata dengan kritis, apa yang terjadi di era ini? Mengapa ada begitu banyak wanita cantik? Aku ingin mengatakannya saat aku berkencan denganmu kemarin. Hah, sebelum Lin Batian selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat kembali ke suatu arah, matanya bersinar. Aku tarik kembali perkataanku tadi, masih ada wanita cantik, tinggal mencarinya baik-baik. Lin Batian menatap lurus ke belakang. Melihat penampilan Lin Batian, Fang Yu sedikit mengernyit dan mengikuti pandangannya. Saya melihat dua gadis berjalan ke alun-alun bersama-sama. Salah satu gadis berusia sekitar 20 tahun, dengan kulitnya yang melebihi salju, mata hitamnya menghiasi wajahnya yang murni dan cantik seperti bintang. Dia berjalan sangat ringan, dan kemeja hijau di tubuhnya bergerak sedikit. Dipasangkan dengan pemandangan di belakangnya, gadis itu seperti peri yang keluar dari kanvas, dengan temperamen yang luar biasa dan eye-catching. Selain Lin Batian, banyak mata pria yang hadir juga tertuju pada gadis ini. Gadis ini sangat cantik. Melihat pakaian yang dia kenakan, dia sepertinya adalah murid dari gerbang 10.000 rumput. Seseorang berseru dengan suara rendah. Apakah kamu tidak mengenalnya? Ini adalah keturunan Wan Chaomen yang ditunjuk, Yang Cuyu. Kata orang di sebelahnya. Dia adalah obat peri dalam legenda. Pria itu bertanya dengan heran. Tidak, peri Yao adalah tuannya. Orang di sebelahnya menjawab. Bagaimana menurutmu? Lin Batian menyentuh Fang Yu dengan bahunya dan bertanya sambil tersenyum. Fang Yu tidak berbicara. Lin Batian tidak menyembunyikan kata-katanya atau pandangannya, dan cukup lugas. Yang Cuyu memperhatikan tatapan Lin Batian, dan sepasang alis daun willow sedikit mengernyit. Kakak senior Yang, kedua pria itu sangat tidak memenuhi syarat,
apakah kamu ingin aku naik dan memarahinya untukmu? Adik perempuan di samping berkata dengan ekspresi marah. Tidak, lupakan saja, Tuan masih menunggu kita, ayo masuk dulu. Yang Cuyu berbisik gelombang www.novelringan.com gelombang Yang Cuyu membawa adik perempuannya dan berjalan ringan ke depan Simen. Halo rekan Tao, bisakah kamu tinggal? Saat mereka melewati tim Fang Yu, Lin Batian tiba-tiba berbicara dan memanggil mereka. Yang Cuyu berhenti, berbalik, dan memandang Lin Batian. Halo, apa yang bisa saya bantu? Yang Cuyu bertanya dengan sopan. Temanku menganggapmu sangat baik dan ingin mengenalmu. Lebih dari yang kamu inginkan, kata Lin Batian sambil melihat ke arah Fang Yu di samping. Yang Cuyu memandang Fang Yu dan tersenyum dan berkata, kalian semua adalah tamu Wan Chaomen. Tentu saja, Cuyu ingin bertemu dengannya. Ada banyak orang yang diam-diam mengawasi kakak perempuannya. Tapi dua orang yang berani memulai percakapan secara langsung. Nama saya Lin Batian, dan namanya Fang Yu. Saya tidak tahu nama lengkap Anda, rekan Daois, tanya Lin Batian. Nama saya Yang Cuyu, dan saya adalah murid dari Dao Pengobatan Wan Chaomen. Jawab Yang Cuyu. Nama baik. Lin Batian mengangguk. Temanku. Tuan Lin, Tuan Fang, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan saat ini. Bolehkah saya menunggu waktu luang untuk bertemu dengan Anda, kata Yang Cuyu. Tentu saja, kamu bisa melanjutkan dan berbicara denganmu nanti. Lin Batian menyeringai. Yang Cuyu menundukkan kepalanya sedikit, membungkuk, lalu membawa adik perempuannya yang memerah ke samping dan berjalan ke gerbang batu depan. Kakak senior, kenapa kamu tidak biarkan aku memarahi mereka? Setelah berjalan keluar beberapa saat, adik perempuan itu berkata dengan marah. Adik KR, kamu harus mengubah karakter centilmu. Kedua tamu ini tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, kenapa kamu ingin memarahi mereka? Yang Cuyu memandang KR dan mengerutkan kening, mereka jelas-jelas berbicara kepadamu karena kecantikanmu, kakak. Pria seperti ini memiliki pikiran yang buruk. Kakak, kamu adalah peri yang tidak bisa makan kembang api, kamu tidak mengerti. KR cemberut, kamu 3 tahun lebih muda dariku, seberapa banyak yang kamu ketahui. Yang Cuyu tidak bisa menahan tawa. Aku baru mengerti. KR berkata dengan keras kepala. Adik yang baik. Selama percakapan, mereka berdua berjalan melewati Simen, dan murid di kedua sisi melihat Yang Cuyu, berteriak serempak, dan memberi hormat. Sebagai keturunan Wan Chaomen, Yang Cuyu memegang posisi absolut di antara murid Wan Chaomen. Hei, saat kamu memeriksa surat undangannya, kamu harus memeriksa kedua orang itu dengan cermat, mereka mungkin ada masalah. KR menunjuk ke arah Fang Yu dan Lin Batian, dan berkata kepada dua murid yang bertugas memeriksa surat undangan. Bagus, jawab kedua murid itu. Yang Cuyu mengerutkan kening, mencoba mengatakan sesuatu. Oh, saudari Yang, Tuan pasti sedang menunggu kita dengan tergesa-gesa, ayo cepat masuk. KR mendorong Yang Cuyu dan berjalan masuk. Yang Cuyu tidak berdaya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Di alun-alun, karena percakapan berani Lin Batian sebelumnya, banyak orang di ruangan itu mengarahkan pandangan mereka padanya dan Fang Yu. Dari mana asal kedua anak laki-laki ini? Bahkan murid peri Yao berani memprovokasi dia. Itu dia, aku tidak memotret wajahku tanpa direndam dalam air seni. Aku sedikit iri pada mereka. Lagi pula, mereka dapat berbicara dengan Yang Cuyu beberapa patah kata. Banyak orang berbicara dengan suara rendah. Apakah ini menyenangkan? Fang Yu bertanya sambil menatap Lin Batian. Saya membantu Anda bertemu seorang gadis. Mengapa tidakkah kamu mengerti niat baikku? Kata Lin Batian, mengenal gadis seperti ini, tidak heran orang suci Han Yuezong mengabaikanmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Kamu, bicarakan masalah ini lagi, kata Lin Batian. Qin Lang memandang dua orang di belakangnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di matanya, dua orang di depannya adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka. Tapi saat ini, mereka sedang mendiskusikan topik bagaimana cara mengenal gadis. Perasaan ini sungguh aneh. Tepat ketika Fang Yu berkelahi dengan Lin Batian, seseorang di dekatnya tiba-tiba berteriak. Keluarga Yu ada di sini. Terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ini adalah tim yang terdiri dari 5 orang. 2 di antaranya akrab dengan Fang Yu. Yu Shiji dan Yunan yang baru bertemu kemarin. Di depan Yu Shiji dan Yunan,
adalah seorang pria parubaya dengan wajah cantik, wajah memakai kacamata emas. Di belakang mereka bertiga ada dua pengikut alam Wuzun. Itu Yu Tianming. Tanpa diduga, kepala keluarga Yu ada di sini. Seseorang berseru, "Halo, Patriark Yu." Di alun-alun, banyak orang berinisiatif untuk menyapa. Keluarga Yu saat ini termasuk dalam peringkat teratas di antara keluarga besar di ibu kota timur, dan tidak ada yang ingin menyinggung perasaan mereka. Menghadapi salam dari semua pihak, Yu Tianming tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Halo semuanya." Yunan merangkul dadanya, dan mengamati sekelompok orang di depannya dengan jijik. Yu Shiji tersenyum dan mengangguk kepada semua orang yang menyapa. Setelah menyapa, Yu Tianming membawa 4 orang di belakangnya dan berjalan bersama ke gerbang batu depan. Mereka memasuki simen dari sisi lain dan tidak memperhatikan Fang Yu dan Lin Batian yang sedang mengantri. Murid Wan Chaomen yang bertanggung jawab memeriksa surat undangan membungkuk hormat ketika Yu Tianming tiba. Presiden Yu Tianming menoleh untuk melihat orang-orang di alun-alun, dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, saya akan masuk dulu, dan kita akan bicara nanti." Setelah berbicara, tim Yu Tianming langsung masuk ke simen. "Kenapa orang ini tidak perlu antri?" Lin Batian mengerutkan kening dan berkata, "Yujia di ibu kota timur memiliki hubungan kerja sama dengan Wan Chaomen. Sebagian besar jamu di Wan Chaomen dijual melalui platform Yujia. Mengingat hubungan antara Yujia dan Wan Chaomen, hak istimewa ini tidak dihitung." "Apa yang kamu lakukan?" kata Qin Lang. "Apakah dua pria dan wanita yang menerobos Gunung Qiankun kemarin?" Lin Batian memandang Fang Yu dan bertanya. "Itu mereka," kata Fang Yu. "Sepertinya kemarin mereka masih terlalu lunak, dan mereka masih hidup dan menendang begitu cepat tanpa memperlakukannya dengan buruk," kata Lin Batian. Selama percakapan, tim bergerak maju perlahan, dan tak lama kemudian giliran Fang Yu. Qin Lang menunjukkan surat undangan itu. "Keduanya adalah temanku," kata Qin Lang. Kedua murid itu mengangguk, menatap Fang Yu dan Lin Batian, ekspresi mereka tidak bagus. Baru saja, Kir menyuruh mereka untuk mengawasi kedua orang ini, mereka tidak berani mengabaikannya. Bagaimanapun, KR adalah salah satu murid Yao Dao yang paling disukai. "Kalian berdua, minggir dulu," kata kedua murid itu dengan tegas. Wajah Qin Lang sedikit berubah, dan dia berkata, "Mereka berdua ikut denganku ke konferensi alkimia." Petik 2. Keduanya mencurigakan, "Kita harus menyelidikinya dengan cermat," kata kedua murid itu. "Kamu," Qin Lang tampak murung dan ingin berbicara. Kedua murid itu tegas. Sebagai anggota gerbang 10.000 rumput, bahkan murid tingkat terendah, dia juga sama bangganya. "Tidak peduli siapa kamu harus mengikuti aturan kami, jika tidak, silakan pergi." Pada saat ini, seorang lelaki tua berkumis keluar dari balik gerbang batu. 7 orang tua. Kedua murid itu segera membungkuk. Penatua ketujuh menyipitkan matanya, berjalan ke arah Qin Lang, mengamati Qin Lang, dan memandang Fang Yu dan Lin Batian. Nafas Lin Batian dan Fang Yu benar-benar tersembunyi, mereka tidak berbeda dengan manusia. "Jika kamu tidak ingin diperiksa, kamu bisa berbalik dan pergi. Gerbang 10.000 rumput kami tidak menerima tamu yang nakal," kata tetua ketujuh dengan dingin. Wajah Qin Lang sangat jelek, dan dia ingin mengatakan sesuatu. "Tidak apa-apa, kamu bisa masuk dulu, dan kami akan bekerja sama dalam pemeriksaan." Tapi saat ini, Fang Yu berkata kepada Qin Lang. Mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Qin Lang harus masuk ke simen terlebih dahulu. "Tolong periksa, sama sekali tidak ada senjata tersembunyi di tubuhmu." Fang Yu mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo cepat." Lin Batian juga mengangkat tangannya. Tetua ketujuh mendengus dingin dan berkata, "Kalian berdua, pergi ke samping dan tunggu dulu. Jangan menghalangi tamu dari belakang untuk memasuki tempat tersebut. Setelah tamu ini lulus pemeriksaan, kami akan memeriksamu." Setelah berbicara, tetua ketujuh pergi dengan tangan di belakang punggung. Kedua murid itu memandang Fang Yu dan Lin Batian dengan beberapa lelucon di mata mereka. Sebenarnya tidak perlu dilakukan pengecekan, karena tidak ada yang berani melakukan sesuatu di gerbang 10.000 rumput. "Kalau mau masuk, minggir saja dulu," kata seorang murid. Fang Yu dan Lin Batian berjalan ke samping, bersandar di gerbang batu dan menunggu. Di alun-alun, banyak orang yang melihat pemandangan ini menunjukkan senyuman sombong di wajah mereka. Pantas mendapatkannya. Ini adalah konsekuensi berbicara dengan Yang Cuyu.
Orang-orang ini tidak memiliki banyak kemampuan sekarang, tetapi emosi mereka sangat baik. Lin Batian bersandar pada simen gelombang www.novelringan.com gelombang, menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, bolehkah kita datang ke sini hari ini? Yu Shiji bertanya dengan cemas dalam perjalanan ke aula tempat konferensi alkimia diadakan. Yu Tianming meliriknya dan berkata, keluarga Luo sangat sibuk sekarang sehingga mereka tidak mau datang ke pertemuan alkimia. Yu Shiji, kamu benar-benar menyebalkan, takut pada segalanya, dan penakut seperti tikus. Yunan di samping berkata dengan nada menghina. Yu Shiji sudah terbiasa dengan kepahitan adiknya dan tidak menanggapi. Yu Tianming berbalik, menepuk bahu Yu Shiji, dan tersenyum dan berkata, saya memahami kekhawatiran Anda, Shiji. Tetapi bahkan jika keluarga Luo datang hari ini, kami tidak takut. Pertama, mereka tidak punya bukti. Kedua, ini gerbang 10.000 rumput, mereka tidak berani melakukannya. Ketiga, tuanmu, Tuan Fu juga akan hadir hari ini. Tuan Fu akan datang juga. Yu Shiji bertanya sambil tersenyum gembira. Yah, dia sangat tertarik dengan konferensi alkimia. Yu Tianming mengangguk. Bagus sekali, dengan Tuan Fu di sini. Keluarga Luo tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadap kita. Yu Shiji berkata dengan gembira. Namun, Shiji, kinerjamu kurang baik. Yu Tianming berkata dengan sedikit cemberut. Ayah, di mana aku gagal melakukannya? Yu Shiji bertanya dengan ekspresi berubah. Kamu benar-benar bertingkah seperti orang yang bersalah sekarang. Yu Tianming berkata, ini tidak baik. Jika keluarga Luo benar-benar datang kemudian dan menanyakan beberapa hal, maukah kamu mengakuinya? Yu Shiji menjadi pucat dan tidak berbicara. Mulai sekarang, kamu ingat bahwa kamu belum pernah melihat Luo Teng di Gunung Qiankun. Yu Tianming berkata, kamu hanya perlu mengingat ini, dan kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Aku tahu, ayah. Yu Shiji mengangguk. Yunan memandang Yu Shiji dan mendengus menghina. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang di alun-alun, dan kebanyakan dari mereka telah memasuki gerbang batu. Kalian berdua, saatnya berangkat, kata kedua murid Fang Yu dan Lin Batian. Fang Yu dan Lin Batian berjalan perlahan ke gerbang batu. Pikirkan tentang tuanku yang berdaulat, sudah berapa tahun aku tidak dihukum karena berdiri. Sungguh pengalaman yang langka, Lin Batian berkata dengan emosi. Kamu membuat perasaanmu sendiri dan menyeretku ke dalam air, jadi jangan mengeluh, kata Fang Yu. Keduanya berjalan ke sudut jalan pegunungan di depan, tempat Qin Lang sedang menunggu mereka. Bagian depan adalah aula tempat konferensi alkimia diadakan, ayo pergi, kata Qin Lang. Mereka bertiga berjalan bersama dan segera sampai di aula. Ini adalah menara kuno dengan area yang luas, dan aula utama berada di lantai pertama menara. Karena kesulitan tadi, Fang Yu dan rombongannya menjadi orang terakhir yang datang ke aula. Pada saat ini, kerumunan orang banyak berdiri di dalam aula. Di depan semua orang ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di platform tinggi, lebih dari 20 orang berdiri. Orang-orang ini tampaknya berusia 50-an atau 60-an. Kebanyakan dari mereka memakai topi kotak hitam dan memegang kompor kecil seukuran wajah manusia. Selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Konferensi alkimia tahun ini, total ada 29 alkemis yang berpartisipasi. Ini adalah alkemis terbanyak dalam 3 sesi terakhir. Kali ini, semua alkemis akan menunjukkan pencapaian terbaru mereka. Di atas panggung, Penatua ketujuh, yang telah bertatap muka sebelumnya, berkata dengan energi yang membuat marah. Apa tujuan utama konferensi alkimia? Fang Yu bertanya pada Qin Lang di samping. Setiap alkemis memamerkan pil yang mereka buat, dan kemudian jika ada penonton yang tertarik, mereka dapat langsung memesan dan membeli pil tersebut dalam jumlah besar. Qin Lang berkata, sebenarnya, ini hampir sama dengan pameran produk. Oh, Fang Yu mengangguk. Inikah yang disebut alkemis? Lin Batian bertanya dengan heran. Yah, mereka seharusnya adalah alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini dan bertanggung jawab atas pertunjukannya. Qin Lang menerimanya. Lin Batian membuka mulutnya dan menatap Fang Yu. Jangan ribut, masih ada pekerjaan bagus sebagai alkemis sekarang, kata Fang Yu. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki jejak aura tungku pil, dan mereka pasti tidak mengolah api pil. Selain itu, kompor di tangan mereka sekecil mangkuk nasi. Memang benar,
Jika orang-orang yang berdiri di platform tinggi ini ditempatkan 2000 tahun yang lalu, tidak satupun dari mereka dapat dianggap sebagai alkemis. Namun di zaman sekarang, auranya tipis dan pencaksilat semakin menurun, sehingga tidak bisa meminta terlalu banyak. Fang Yu tertarik untuk melihat tingkat pil apa yang dapat disempurnakan oleh alkemis saat ini. Qin Lang merasa malu ketika mendengar evaluasi Lin Batian terhadap kelompok alkemis di atas panggung. Anda tahu, alkemis memiliki status tinggi di dunia seni bela diri, dan sebagian besar seniman bela diri menghormati alkemis. Karena hanya sedikit orang yang bisa menguasai cara alkimia. Namun di mulut Lin Batian, kelompok alkemis di atas panggung sama lucunya dengan badut. Setelah memikirkannya, Qin Lang berkata, Tuan Lin, sebenarnya, orang-orang di atas panggung ini bukanlah alkemis papan atas. Begini, izinkan saya mengatakannya saja, pasti ada yang lebih kuat lagi. Bagaimana grup di atas panggung ini bisa dianggap sebagai alkemis? Lin Batian tersenyum pada Fang Yu. Alkemis papan atas berasal dari garis alkimia dari 10.000 kaumen. Menurut pernyataan sebelumnya, mereka harus mengirim seorang tetua alkimia untuk tampil di panggung nanti. Kata Qin Lang, petik 2 titik. Selanjutnya, kami akan mengundang penatua Yuking kami, yang berada di barisan Dandao, untuk naik ke panggung. Tetua ketujuh di atas panggung berteriak keras. Ada tepuk tangan meriah dari penonton. Penatua Yuking, saya mendengarnya masih sangat muda, kurang dari 50 tahun. Kamu bisa menjadi tetua dari garis Dandao hanya dengan usia 50. Ya, ku dengar bakat alkimianya sangat luar biasa. Ada seruan seru di antara kerumunan. Di platform tinggi, seorang lelaki tua berjubah hijau dengan janggut panjang di dagunya berjalan di depan semua orang. Seperti alkemis lainnya, dia memakai topi persegi dan memegang kompor. Melihat orang ini, Lin Batian kecewa. Ini adalah alkemis top, kecuali sedikit pil api, tidak ada bedanya dengan yang lain di atas panggung. Lin Batian memandang Qin Lang dan berkata. Qin Lang menyentuh dahinya dan berkata, Tuan Lin, tolong lihat lebih jauh. Kekuatan silsilah pil Dao gerbang rumput 10.000 diakui kuat oleh seluruh Tiongkok. Petik 2. Jangan melihat sekarang dengan masa lalumu mata, kalau tidak, kamu akan terkejut 24 jam sehari, kata Fang Yu. Yah, mulai sekarang, aku akan berusaha bicara sesedikit mungkin, kata Lin Batian. Setelah penatua Yuking keluar, pertemuan alkimia secara resmi dimulai. Di kedua sisi aula utama berdiri banyak murid dari 10.000 rumput sekte, beberapa dari mereka berasal dari garis pengobatan Dao dan beberapa dari garis alkimia Dao. Yang Cuyu dan Ker juga berdiri di antara murid-murid ini. Kakak senior Yang, ini adalah penatua Yuking. Pil Huiling yang dia kembangkan dan sempurnakan adalah salah satu pil terpanas di pasar pil tahun lalu. Dikatakan bahwa banyak tetua di pintu memintanya untuk membelinya, tetapi mereka tidak bisa, jangan membelinya. Katanya penuh semangat. Yah, aku tahu, kata Yang Cuyu. Apakah dia akan menunjukkan proses pemurnian pil roh hari ini? KR bertanya, tidak mungkin, ada begitu banyak alkemis yang hadir, tidak mungkin untuk tidak mempelajarinya. Yang Cuyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu apa yang akan dia tunjukkan? Saya menantikannya, kata Ker. Di lantai 2 aula, beberapa tetua juga melihat ke platform tinggi. Bagi Wan Chaomen, saluran Dandao lebih dihargai daripada saluran pengobatan. Selanjutnya, penatua Yuking akan memimpin untuk menunjukkan proses penyempurnaan pil pengumpul kecil. Penatua ketujuh mengumumkan, mendengar perkataannya, banyak orang yang mengetahui alkimia menunjukkan kekecewaan. Pil roh Xiaoju adalah jenis pil roh yang paling umum, metode pemurniannya, selama seorang alkemis memahaminya. Penatua Yuking melihat reaksi semua orang yang hadir dan tersenyum menghina. Apa yang ingin dia sempurnakan bukanlah pil pengumpul roh kecil biasa, tapi pil pengumpul roh kecil kelas atas. Diam, Penatua Yuking melontarkan dua kata. Aula yang tadinya sangat bising segera menjadi sunyi. Penatua Yuking menepuk kompor kecil di tangannya. Kompor itu terbang tepat di depannya, melayang di udara. Penatua Yuking dengan ringan menggerakkan tangan kanannya, dan beberapa bahan obat muncul di tangannya, semuanya dilemparkan ke dalam tungku. Kemudian, dia mengulurkan tangan kirinya ke depan, telapak tangannya menghadap ke dasar kompor kecil. Wow, api biru menyala di telapak tangan kirinya. Wow, ada seruan di aula, dan tembak, ini dan Huo.
Menggunakan pil api kultivasi diri untuk membuat alkimia adalah ranah alkemis tertinggi. Pil yang dimurnikan seperti ini pasti bukan produk biasa. Saat ini, semua orang yang hadir merasa seperti dipukuli. Saya pikir Yuking yang lebih tua yang menyempurnakan Xiao Juling dan tidak ada yang bisa dilihat. Api pil yang tiba-tiba menyala membuat mereka tercengang. Berbagai alkemis di atas panggung memandang ke arah penatua Yuking, dan selain keterkejutan gelombang www.novelringan.com gelombang, ada juga kekaguman yang sangat besar di wajah mereka. Ini adalah dasar dari garis dan dao di Wan Chaomen. Penatua manapun dapat menggunakan pil api. Betapa sulitnya mengolah pil api. Tidak lama setelah api pil menyala, Penatua Yuking menjabat tangan kanannya, dan sebuah penutup muncul di atas tungku obat kecil. Wajah Penatua Yuking serius, tangan kirinya bergerak sedikit, dan api pil menyala di sepanjang pinggiran tungku obat kecil. Itu berlangsung selama 10 detik, dan Penatua Yuking menjabat tangan kirinya dengan keras. Kompor obat kecil menyala, api pil di tangan Penatua Yuking padam. Dia memegang tungku obat kecil dengan satu tangan, melihat wajah lesu di bawah, dan berkata, pil roh pengumpul kecil telah dibuat. Sangat cepat, seruan seru kembali terdengar dari penonton. Meskipun Xiao Julingdan adalah yang paling umum, dibutuhkan waktu tertentu untuk memperbaikinya, setidaknya 15 menit. Tapi Penatua Yuking, hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Ini adalah alkemis top. Penatua Yuking membuka tutup tungku obat. Semburan aroma obat mulai memancar dari platform tinggi dan mengalir ke hidung semua orang di bawah panggung. Itu hanya pil roh pengumpul kecil, memiliki aroma obat, dan kualitasnya pasti sangat tinggi, kata beberapa murid Yao Dao. Ya, ini adalah pil roh pengumpul kecil kelas atas. Penatua Yuking menyentuh janggut dagunya dan tersenyum. Pil roh kelas atas, hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menyempurnakannya. Baik di atas panggung maupun di luar panggung, mereka semua terjebak dalam keterkejutan yang tak terhingga. Lin Batian melihat tatapan terkejut di sekelilingnya, mengertakkan gigi, masih tidak menahan diri, dan tertawa. Pada saat ini, lingkungan sekitar sepi, dan tawanya sangat jelas terlihat. Orang-orang di seluruh aula melihat ke arah sumber tawa. Wajah semua orang sangat tidak baik, karena tawa Lin Batian jelas-jelas hanya lelucon. Pada kesempatan yang begitu serius, tidak peduli mengapa dia tertawa begitu banyak, itu tidak menyenangkan. Teman kecil ini, jika kamu punya wawasan, sebaiknya kamu mengatakannya. Penatua Yuking mengerutkan kening dan berkata. Lin Batian memandang Penatua Yuking dan tersenyum, mungkin menyakitkan orang untuk mengatakannya, apakah Anda yakin ingin saya mengatakannya? Sakit, tidak apa-apa, katakan saja. Penatua Yuking tersenyum, dipadukan dengan alis yang mengerutkan kening, ekspresi seluruh orang sangat aneh. Kalau begitu, aku akan mengatakannya dengan jujur. Lin Batian melihat ke tungku pil dan berkata, pilmu tidak bermutu tinggi. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar memandang Lin Batian seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Aroma obat yang begitu kuat tercium ke seluruh aula. Jika ini tidak dianggap bermutu tinggi, pil roh macam apa yang dianggap bermutu tinggi? Dari keluarga mana anak ini berasal? Dia sama sekali tidak memahami dan dao. Jika kamu tidak dihitung sebagai kelas atas, apa itu? Penatua Yuking bertanya dengan ekspresi muram. Ini bukan kelas normal, ini hanya bisa dianggap kelas menengah, kata Lin Batian. Hampir kelas menengah. Kali ini, terjadi ledakan diskusi hangat di antara penonton. Hei, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti dan dao. Ini bukan rumahmu. Ya, siapa yang kamu katakan itu di depan wajahmu? Keluar, jangan muncul di sini. Ini gerbang 10.000 rumput. Di platform tinggi, wajah tetua ketujuh yang berdiri di samping tampak pucat. Karena dia mengenali Lin Batian dan Fang Yu. Kedua anak laki-laki ini pasti sengaja membuat masalah karena kejadian di Simen barusan. Mereka harus diusir dan masuk daftar hitam, dan tidak ada jamu yang akan diberikan kepada mereka di masa depan. Di tengah kerumunan, KR menarik lengan Yang Cuyu dan berkata, kakak senior Yang, bukan. Kedua orang ini sama sekali bukan orang baik. Mereka bodoh yang sengaja membuat masalah. Yang Cuyu memperhatikan Lin Batian dan Fang Yu yang dikepung oleh kerumunan, namun wajah mereka masih tenang, dan alis mereka sedikit berkerut. Dari sudut pandang intuitif, apa yang dikatakan Lin Batian terlalu sombong. Dan berbicara di depan semua orang bahkan lebih gegabah dan tidak sopan.
Wancaomen bukanlah sekte lain, apalagi silsilah Dandao yang memiliki status luhur. Ketika Lin Batian membuka mulut ini, sangat sulit untuk mengakhiri masalah ini. Dan di sisi lain kerumunan, Yu Shiji dan Yunan memandang Lin Batian, mengerutkan kening. Naner, apakah orang ini terlihat seperti kemauan kuat yang kita lihat di dasar Gunung Qiankun kemarin? Yu Shiji bertanya dengan suara rendah. Yunan menatap Lin Batian, mengerutkan kening, dan memikirkannya dengan hati-hati. Dia merasa itu memang mirip, tapi tidak sepenuhnya mirip. Seharusnya bukan dia, itu hanya wasiat wali. Tidak mungkin menjadi orang sungguhan dan datang ke tempat ini, kata Yunan. Yah, menurutku itu juga tidak mungkin, kata Yu Shiji. Dari pandangan mereka berdua, hanya Lin Batian yang terlihat, tetapi Fang Yu di samping Lin Batian tidak terlihat. Jika tidak, mereka pasti akan mengambil kesimpulan berbeda. Namun penampilan Lin Batian memang berubah. Kemarin, dia berubah menjadi wujud manusia untuk pertama kalinya di kaki Gunung Qiankun, dan dia sedikit mempercantik penampilannya. Tapi kemudian, di bawah sinisme Fang Yu, dia harus mengubah wajahnya kembali ke penampilan aslinya, dan pakaiannya diganti menjadi yang modern. Oleh karena itu, Yu Shiji dan Yunan tidak dapat mengenalinya. Di platform tinggi, ekspresi tetua ketujuh sangat suram, dan dia hendak berbicara untuk mengusir Lin Batian dan Fang Yu. Tetapi saat ini, Penatua Yuking berbicara, sepertinya teman kecil itu memiliki pemahamannya sendiri tentang alkimia. Jadi, bisakah Anda mendemonstrasikan cara memenuhi syarat sebagai pil roh bermutu tinggi? Tentu saja bisa, tapi kamu harus meminjamkanku tungku pil, kata Lin Batian. Kamu bahkan tidak memiliki tungku pil, dan kamu berani mengklaim bahwa kamu memahami pil Dao. Sang alkemis di platform tinggi memasang tatapan jijik di matanya. Di mata mereka, Lin Batian adalah seorang badut yang ingin menjadi populer. Ya, Penatua Yuking menjabat tangan kirinya, dan pil roh pengumpul kecil di tungku pil terbang keluar. Kemudian, dengan dorongan ringan dari Penatua Yuking, tungku pil terbang menuju posisi Lin Batian dengan cepat. Lin Batian mengangkat tangannya, mencoba menangkap tungku pil. Pada saat ini, sudut mulut Penatua Yuking menimbulkan cibiran. Tungku pil mengandung energi rahasia, yang tidak mungkin ditangkap oleh orang biasa. Bentak, namun di detik berikutnya, Lin Batian dengan mudah meraih tungku pil di tangannya. Penatua Yuking terkejut sejenak, dan matanya lebih tajam ketika dia melihat ke arah Lin Batian. Kami masih membutuhkan beberapa bahan untuk menyempurnakan pilnya, kata Lin Batian. Penatua Yuking tidak berbicara, dan menjabat tangan kanannya. Sebuah tas penyimpanan kecil dilemparkan ke Lin Batian. Lin Batian mengambil tas penyimpanan itu, melihatnya sekilas, dan berkata sambil tersenyum, ada banyak jenis tumbuhan di dalamnya. Fang Yu dan Qin Lang juga mundur beberapa langkah, meninggalkan Lin Batian di tengah kerumunan. Kepribadian Lin Batian yang memaksa tidak berubah selama ribuan tahun. Namun hampir setiap kali ia menjadi pusat perhatian, ia berhasil dengan sempurna. Satu-satunya saat dia gagal adalah Fang Yu. Justru karena kegagalan itulah Lin Batian dan Fang Yu menjadi teman baik. Namun saat ini, Fang Yu tidak ingin menjadi sorotan oleh Lin Batian. Ketika dia datang ke ibu kota timur, dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Lin Batian memasukkan ramuan itu ke dalam tungku pil satu persatu, membuat gerakannya sangat kasar. Para alkemis di platform tinggi menggelengkan kepala. Setiap aspek dalam proses alkimia sangatlah penting dan akan mempengaruhi kualitas produk akhir. Tapi taktik Lin Batian yang melemparkannya tanpa pandang bulu, tampak seperti orang awam. Apa yang dia masukkan sama sekali bukan ramuan obat untuk memurnikan Xiao Julingdan. Seorang alkemis menemukan ini dan berkata, bahkan pil-pil roh Xiao Ju jelas, dan saya berani berbicara tanpa pandang bulu, yaitu, Penatua Yuking memiliki temperamen yang baik. Jika itu saya akan diusir, kata alkemis lainnya. Penatua Yuking memandang Lin Batian dengan mata yang semakin dingin. Dia awalnya mengira Lin Batian memiliki beberapa kemampuan, tetapi sekarang sepertinya dia tidak memiliki dasar untuk alkimia sama sekali. Wow, pada saat ini, Lin Batian menutup-tutup tungku pil, dan sekelompok besar api emas tiba-tiba menyala di telapak tangan kirinya. Nafas yang panas dan penuh langsung memenuhi seluruh aula. Ini, di lantai dua aula utama, beberapa tetua dengan garis alkimia yang sama, ekspresi mereka berubah drastis. Nafas seperti ini, warna apinya. Ini adalah api pil 9 pin.
Meski bukan, setidaknya itu adalah pil api di atas peringkat 7. Bagaimana orang ini bisa mengolah api pil bermutu tinggi? Anda tahu, seluruh garis dan daun mereka, Penatua Huiyuan tertua dan terkuat, juga telah mengembangkan pil api kelas 3. Penatua Yuking di platform tinggi juga tampak terkejut, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang baiklah. Beberapa detik kemudian, api pil di telapak tangan kiri Lin Batian padam. Aroma obat yang sangat kuat terpancar dari tungku pil dan memenuhi seluruh aula hanya dalam beberapa detik. Jenis wewangian obat ini bukan hanya wewangian sederhana, tetapi juga meningkatkan jiwa manusia. Setiap orang yang mencium aroma obat merasa segar, dengan mata dan telinga yang cerah. Level ini dianggap kelas atas, kata Lin Batian, dan pada saat yang sama. Setelah tutupnya dibuka, aroma obat menjadi lebih kuat, sehingga sekelompok orang di sekitar menghela nafas dengan nyaman. Pil pengumpulan kecil terlalu sederhana, ini pil hadiah besar, kata Lin Batian. Hebat, pengembalian yang bagus. Alkemis di platform tinggi membuka mulutnya hingga bisa memuat sebutir telur, wajahnya terkejut. Pil pengembalian hebat adalah pil roh tingkat atas yang mutlak, pil ini sangat langka, dan proses pemurniannya cukup sulit. Dan fungsi dahuan dan adalah untuk menyelamatkan nyawa. Membawa pil pengembalian yang besar ke tubuh Anda setara dengan kehidupan ekstra. Oleh karena itu, Huandan yang besar dapat mencapai titik di mana tidak ada pasar di pasar obat pil. Pria ini sepertinya berolahraga seperti ini secara acak, dan dia benar-benar menyempurnakan pil pengembalian hebat yang ingin dibeli kebanyakan orang tetapi tidak dapat dibeli. Menakjubkan. Ini, Tuan ini, apakah Anda menjual pil sebesar ini? Saya bersedia membayar harga tinggi. Saat ini, seseorang yang merespon dengan cepat berkata dengan keras. Ketika dia memimpin, banyak orang merespons dan berteriak satu demi satu. Tuan, saya bisa menawarkan harga tertinggi, hadiah besar ini. Grandmaster, jangan pikirkan itu, saya tidak akan menjualnya. Lin Batian tersenyum tipis dan melihat ke arah kiri depan. Saya ingin menggantikan teman saya dan memberikan pil pengembalian sebesar ini kepada rekan Tao ini. Arah yang dilihat Lin Batian persis di tempat yang Cuyu berdiri. Begitu kata-katanya jatuh, Lin Batian meraih dahuan dan yang bersinar putih pucat dan melemparkannya ke arah yang Cuyu. Dahuan dan melayang di udara, dan aroma obat yang terpancar lebih menawan. Orang-orang di aula utama mendambakannya. Dahuan dan berhenti di depan Yang Cuyu, melayang di udara. Kakak senior Yang, cepat tahan, kalau tidak kamu harus dirampok oleh orang lain. KR berkata dengan penuh semangat saat dia mencium aroma obat yang datang dari toko. Yang Cuyu melirik Lin Batian di kejauhan, tapi Lin Batian menunjuk ke arah Fang Yu, yang berdiri di sampingnya. Kakak senior, cepat ambillah. KR mendesak agar Yang Cuyu masih di tempat. Aku tidak bisa, kata Yang Cuyu. Oh, apa yang tidak bisa? KR langsung mengulurkan tangan, meraih pil dahuan di tangannya, dan kemudian memaksakannya ke tangan Yang Cuyu. KR, kamu, Yang Cuyu tampak cemas. Kakak senior, ini pil pengembalian yang besar. Katanya itu diberikan kepadamu, jadi kamu bisa melanjutkan, kata KR. Yang Cuyu memegang pil pengembalian besar yang hangat dan memandang Lin Batian dan Fang Yu di kejauhan, mata indahnya bersinar terang. Siapa mereka berdua? Dahuan dan diutus, dan orang-orang di aula menghela nafas. Namun di saat yang sama, mereka semua mempunyai pemikiran yang sama. Pastikan untuk berkenalan dengan Lin Batian nanti. Mungkin tidak banyak alkemis setingkat ini di Tiongkok, dan mereka sulit ditemukan. Dan di lantai 2 aula utama, sekelompok tetua dari gerbang 10.000 rumput yang menatap langsung ke arah Lin Batian saat ini, mata mereka sedikit panas. Jika Anda dapat merekrut Lin Batian ke gerbang 10.000 rumput ini, kembalikan tungku pil dan tas penyimpanan Anda. Lin Batian mengambil dua benda ini dan melemparkannya ke platform yang tinggi. Penatua Yuking tidak bereaksi, dan terkena dua hal ini. Maaf, kata Lin Batian. Tidak masalah, tidak masalah. Penatua Yuking mengambil tas penyimpanan dan tungku pil dari tanah dan berkata dengan rendah hati. Pada saat ini, dia memandang Lin Batian seolah-olah sedang melihat dewa. Belum lagi pil pengembalian yang hebat, hanya dengan memeriksa secara visual api pil di atas peringkat ke-7, itu layak untuk disembah. Berdiri di sisi platform tinggi, Penatua ke-7 teringat kesulitan yang dia alami pada Lin Batian dan Fang Yu sebelumnya. Selain rasa takut, pipinya juga terasa sangat sakit.
Dia juga merasa Lin Batian ada di sini untuk membuat masalah. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar seorang master. Konferensi pemurnian pil kita, lanjutkan. Selanjutnya, tolong, kata sesepuh ketujuh. Wajah sang alkemis yang namanya diucapkan berubah menjadi biru. Setelah Lin Batian menyempurnakan alkimianya, wajah seperti apa yang bahkan belum dia kembangkan dari pil api yang ditampilkan di atas panggung. Untuk sesaat, pemandangannya agak canggung, dan suasananya membeku. Bahkan lawan setingkat ini, kamu harus keluar dan menginjak kakimu, apakah kamu benar-benar senang? Fang Yu mau tak mau bertanya. Percayalah, kali ini saya benar-benar tidak bermaksud untuk menjadi pusat perhatian, kata Lin Batian, tetapi Anda harus tahu bahwa ketika saya pertama kali berlatih, saya menggunakan pil untuk masuk ke dalam Tao. Bagaimana saya bisa melihat grup ini dari yang disebut alkemis, kinerja yang kikuk? Ini yang terakhir kalinya, jangan menimbulkan masalah lagi, kita semua ada urusan yang harus diselesaikan ketika kita datang ke timur. Fang Yu memperingatkan, entah itu mencari Xiao Chen atau sisa-sisa istana Xian, akan sangat merugikan jika mengungkap identitasnya sebelum waktunya. Untungnya, perhatian seluruh penonton barusan tertuju pada Lin Batian, dan tidak banyak orang yang memperhatikan Fang Yu. Tidak apa-apa, jika kita tidak ingin ketahuan, kita bisa berpura-pura sekali lagi. Ayo keluar dulu. Lin Batian berkedip pada Fang Yu. Fang Yu mengerti maksud Lin Batian. Saat ini, tampil dalam gambar lain sepertinya merupakan pilihan yang lebih baik. Alhasil, keduanya meninggalkan kerumunan dengan kemampuan tak terduga tanpa diketahui oleh siapapun. Qin Lang memandang kedua orang yang pergi dengan ekspresi kebingungan. Sekitar 2 menit kemudian, keduanya masuk ke kerumunan lagi dan berdiri di depan Qin Lang. Bentuk tubuh keduanya mirip, namun wajahnya berbeda. Salah satu dari mereka tampak kasar dan garang, dengan janggut tebal di wajahnya. Orang lain berwajah tampan, berkulit putih, dan anak laki-laki tampan. Bagaimana, kamu tidak bisa mengenalinya, kan? Tuan Muda Yu memandang Qin Lang, menjabat kipas kertas di tangannya, dan tersenyum. Apakah Anda, Tuan Lin? Qin Lang bertanya dengan heran. Nah, agar tindakan selanjutnya lebih nyaman, kami akan menggunakan gambar ini untuk menunjukkan kepada orang lain. Di depan umum, Anda mencoba berpura-pura tidak mengenal kami. Pria berjanggut itu menoleh dan berkata pada Qin Lang. Apakah Anda, Tuan Fang? Qin Lang bahkan lebih terkejut lagi. Gambar ini tidak buruk, kata Lin Batian sambil tersenyum. Lumayan, jawab Qin Lang. Konferensi alkimia masih berlangsung. Karena tindakan Lin Batian, suasana seluruh pertemuan alkimia langsung menjadi aneh. Penonton yang hadir pun semakin kecewa. Ini juga merupakan sifat manusia. Setelah melihat dahuan pil, siapa yang ingin melihat Little Gathering Pil? Pertemuan alkimia ini baru saja diganggu oleh tuannya. Beberapa tetua di lantai 2 bergumam dengan emosi. Namun, meski suasananya dingin, tampilannya tetap harus dipajang. Penonton tidak berani untuk tidak memberikan wajah Wan Chao, mereka semua tetap tinggal. Membosankan, apakah ini waktunya berangkat? Lin Batian bertanya pada Fang Yu di sampingnya. Fang Yu juga merasa sulit menemukan petunjuk tentang Xiao Chen di pertemuan alkimia. Ketika Fang Yu hendak berbicara, alisnya berkerut. Niat membunuh yang mengerikan datang dari belakang. Ada suatu situasi. Fang Yu dan Lin Batian saling memandang, lalu berbalik untuk melihat ke gerbang. Di gerbang, beberapa sosok muncul. Sebanyak 16 orang, semuanya mengenakan jubah hitam, memiliki tulisan Luo di dada mereka. Kelompok orang ini semuanya adalah seniman bela diri, budidaya mereka semuanya di atas bidang seni bela diri. Dan barisannya sangat kuat. Di mana Yu Tianming? Pria yang berdiri di depan tim itu meraung dengan suara serak. Suaranya dibesar-besarkan dengan energi sejati, dan sangat kuat. Manusia yang tidak memberikan peringatan yang baik semuanya terluka oleh raungan ini. Semua orang di aula menoleh dengan cemas dan melihat 16 prajurit berpakaian hitam ini. Tetua ketujuh di platform tinggi bereaksi sangat cepat, melompat ke belakang kerumunan, berdiri di depan 16 prajurit berpakaian hitam. Ini gerbang 10.000 rumput. Apa yang ingin kamu lakukan? Tetua ketujuh bertanya dengan ekspresi muram. Saya Luo Yang, saya mencari anjing tua Yu Tianming. Pria yang berdiri di depan mengertakkan gigi dan berkata. Matanya merah, dan matanya penuh dengan pembunuhan.
Hal yang sama berlaku untuk 15 prajurit yang berdiri di belakangnya. Aura pembunuh yang menakjubkan membuat semua orang di aula belakang merasa ketakutan. www.novelringan.com. Gelombang para prajurit ini adalah prajurit dari keluarga Luo, dan yang pertama adalah patriark dari keluarga Luo, Luo Yang. Orang di aula sebagian besar berasal dari Dongdu, dan mereka memiliki pemahaman tentang kebencian antara keluarga Luo dan keluarga Yu. Hanya saja, dalam 10 tahun terakhir, kedua keluarga terus-menerus berkonflik karena masalah sepele, tetapi belum pernah ada situasi kontak langsung seperti ini. Melihat momentum keluarga Luo, itu adalah memakan orang. Sesuatu pasti telah terjadi, meskipun semua orang yang hadir sedikit khawatir. Keluarga Yu dan keluarga Luo sama-sama keluarga teratas, dan keduanya bertarung satu sama lain, tapi akan ada pertunjukan yang bagus. Patriark Luo, jika Anda memiliki sesuatu untuk menemukan Patriark Yu, Anda dapat pergi ke keluarga Yu untuk mencari seseorang. Mengapa Anda ingin masuk ke aula gerbang 10.000 rumput kami? Beberapa 10.000 tetua gerbang rumput di lantai 2 jatuh satu demi satu dan berdiri di depan Luo Yang. Aku tahu anjing tua Yu ada di sini. Aku hanya mencarinya, dan aku tidak punya niat jahat terhadap gerbang 10.000 rumput. Luo Yang berkata dengan dingin. Tapi sekarang, Patriark Luo baru saja dengan paksa masuk ke aula gerbang 10.000 rumput kami dan melanggar peraturan kami di sini. Penatua Wanding dari garis kedokteran Dao mengerutkan kening dan berkata, Luo Yang menarik napas berat, menahan niat membunuh dan kemarahan di dadanya. Dia baru saja menerima kabar dari keluarganya bahwa ketika Luo Teng pergi ke Gunung Qiankun kemarin, tim saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yu juga hadir. Luo Teng tidak memiliki musuh bebuyutan di Huaibei, dan satu-satunya orang yang dapat melakukan hal-hal seperti membunuh orang dan membakar mayat adalah keluarga Yu yang memiliki kebencian yang mendalam. Setelah mengetahui beritanya, Luo Yang kehilangan akal sehatnya. Dia mendengar bahwa Yu Tianming telah membawa dua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Yu ke Wanchaomen, dan secara langsung membawa elit keluarga tersebut untuk dibunuh. Dia tidak memikirkan apapun sekarang, hanya ingin membunuh Yu Tianming dan anak-anaknya, dan membalas kematian tragis Luo Teng. Oleh karena itu, meskipun Anda menyinggung gerbang 10.000 rumput, Anda tidak akan ragu. Para tetua yang terkasih, saya jelas tidak bermaksud menjadi musuh Wanchaomen, tapi saya harus bertemu anjing tua Yu hari ini. Luo Yang berkata dengan suara yang dalam. Para tetua mengerutkan kening dan wajah mereka tidak senang. Selama bertahun-tahun, Wanchaomen tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Keluarga Luo memang keluarga teratas di ibu kota timur, tapi Wanchaomen tidak takut. Patriark Luo, jika Anda bersikeras melakukan ini, maka kami, kata Penatua Wanding dengan ekspresi muram. Biarkan aku yang mengurusnya. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Itu adalah sekelompok orang Yu Tianming. Yu Tianming membawa Yunan, Yu Siji, dan dua rombongan dan berjalan perlahan di depan Luo Yang. Para tetua yang terkasih, masalah ini telah menambah masalah Anda hari ini. Ini masalah berikutnya. Saya sangat menyesal. Yu Tianming membungkuk kepada para tetua gerbang 10.000 rumput terlebih dahulu, dan kemudian berkata, masalah ini dimulai dari yang berikutnya, ini akan diselesaikan dengan baik. Para tetua Wanchaomen saling memandang, lalu mengepalkan tangan dan melangkah mundur. Yu Tianming berbalik dan memandang Luo Yang. Menghadapi 16 seniman bela diri yang agresif dan pembunuh di atas level seni bela diri, Yu Tianming tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya, sebaliknya dia dipenuhi dengan senyuman lembut. Tapi Yu Siji di belakangnya sedikit takut, mengepalkan tinjunya. Sebaliknya, Yunan tampak tidak takut, dan bahkan memandang Luo Yang dan yang lainnya dengan jijik. Anjing tua Yu, aku membutuhkan hidupmu hari ini. Luo Yang meraung, auranya melonjak. Patriark Luo, saya sudah menduga Anda akan datang kepada saya sejak lama. Yu Tianming berkata dengan ringan. Kau bunuh anakku, aku ingin kau membayar nyawaku. Luo Yang meraung. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Putra Luo Yang, Luo Teng, sudah mati. Luo Teng memiliki reputasi yang baik di dunia seni bela diri ibu kota timur, dan merupakan seorang jenius seni bela diri yang terkenal. Mewakili harapan masa depan keluarga Luo. Dia baru saja meninggal, tidak heran Luo Yang akan langsung datang ke pintu. Ya Tuhan, Luo Teng sudah mati. Itu juga, sesuatu yang besar harus terjadi hari ini. Apakah keluarga Yu benar-benar melakukannya? Keluarga Yu memiliki keberanian seperti itu.
Semua orang berbisik. Saya menerima kabar pagi ini bahwa Luo Teng hilang di Gunung Qiankun. Dan anak-anak saya juga pergi ke Gunung Qiankun kemarin. Jadi saya tahu, Anda akan datang ke pintu. Kata Yu Tianming, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berkata, tapi aku tidak menyangka Luo Teng, sayang sekali. Anjing tua, apakah kamu masih berpura-pura? Keluarga Luo kami tidak pernah membuat musuh di Huaibei. Siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu kecuali milikmu? Patriark Luo, harap tenang. Yu Tianming sedikit mengernyit dan berkata, kami sama sekali tidak, dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Sejak saya mengambil alih sebagai patriark keluarga Yu, filosofi saya adalah perdamaian. Bukan pilihan terakhir, jangan pernah melakukannya. Selanjutnya, basis budidaya Luo Teng lebih tinggi dari Siji dan Naner, bagaimana mereka berdua bisa membunuh Luo Teng? Poin-poin ini, saya harap Patriark Luo dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati. Ekspresi Luo yang berubah. Dia memandang Yunan. Yunan tampak acuh tak acuh dan memandang Luo Yang. Luo yang memandang Yu Siji lagi. Yu Siji sedikit gemetar, dan segera menghindari pandangannya. Anjing tua Yu, percuma jika kamu mengatakan lebih banyak. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Yumu. Luo yang meraung. Yu Tianming menyipitkan matanya sedikit, senyuman di wajahnya menghilang, dan berkata dengan muram, Patriark Luo, saya telah mengatakan semuanya. Jika Anda bersikeras menjebak keluarga Yu kami tidak akan menerimanya. Banyak sekali orang yang menonton, jika kamu melakukannya lebih dulu, jangan salahkan kami karena melawan. Gigi Luo yang terkatup dan wajahnya sangat muram. Mulai dari kejadian ini, dia tahu persis apa konsekuensinya. Oh, lupakan saja. Katakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Yunan, yang berdiri di samping Yu Tianming, tiba-tiba berbicara. Luo yang segera menoleh untuk melihat Yunan. Kami, bertemu Luo Teng setelah memasuki Gunung Qiankun, kata Yunan. Kalau begitu bagaimana? Teruslah bicara. Luo yang melotot dan meraung. Saat itu, Luo Teng ingin membuat masalah bagi kami, lalu kami menggerakkan tangan dan bertarung selama 1 atau 2 ronde. Yunan berkata, tapi kemudian, keinginan tempat itu muncul. Karena kami mendobrak area terlarang, wasiat sangat marah dan menekan kami dengan paksaan, dan kami semua pingsan hingga koma. Ketika saya bangun, saya melihat Luo Teng dan sekelompok bawahannya tergeletak di tanah, sekelompok pria dan wanita mencari tas penyimpanan mereka. Karena itu, Yunan berhenti sejenak, memandang Luo Yang, dan bertanya, ketika Anda menemukan tubuh Luo Teng, apakah tas penyimpanan di tubuh mereka hilang? Luo yang tidak berbicara, dan urat di dahinya muncul. Setelah itu, sepasang pria dan wanita menggunakan mantra api, membakar Luo Teng dan lainnya menjadi abu. Yunan melanjutkan, pada saat itu, laki-laki di sebelahku semua bangun dan berteriak, laki-laki dan perempuan itu lari begitu saja. Apakah pasangan pria dan wanita yang disebutkan oleh wanita ini adalah kamu dan pelayan kecilmu? Lin Batian mendengarkan kerumunan di belakangnya, merasa ada yang tidak beres, dan berbalik untuk bertanya pada Fang Yu. Fang Yu tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Kamu bicara omong kosong. Kenapa orang-orang itu tidak membunuhmu terlebih dahulu? Mereka membunuh Luo Teng. Luo yang meraung. Bagaimana aku tahu ini? Mungkin ini keberuntungan. Mereka seharusnya merencanakan untuk mendapatkan tempat Luo Teng terlebih dahulu, lalu membunuh kita, tapi mereka tidak menyangka kita sudah bangun. Yunan mengangkat bahu dan berkata, ini yang kulihat. Harum sekali, percaya atau tidak. Jika Anda percaya, saya bisa membuatkan Anda gambar penampilan pasangan pria dan wanita, dan membiarkan Anda menemukannya. Omong kosong. Melihat kelompok keluarga Yu dengan percaya diri dan bahkan beberapa lelucon, kemarahan di dada Luo yang tidak bisa lagi ditahan. Keluarga Yu melakukan hal serupa beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, dia tidak akan mempercayai kata-kata Yunan. Kalian semua harus membayar nyawaku kepada Tenger. Momentum Luo yang pecah sepenuhnya, dan gelombang aura yang kuat menyebar. Nafas Wu Sheng, ya Tuhan, aku benar-benar ingin melakukannya. Luo yang adalah orang kuat yang telah lama dipromosikan menjadi ahli bela diri. Yu Tianming mendengar bahwa dia tidak terlalu tertarik pada seni bela diri, dan dia jarang menembak. Saya tidak tahu apa basis budidayanya. Petik 2. Pangkalan budidaya apapun tidak ada gunanya. Ada 16 orang di keluarga Luo. Jika 10.000 kaumen tidak membantu,
keluarga Yu akan menjadi lebih pemarah hari ini. Yu Tianming mundur 2 langkah, matanya muram. Dia tidak menyangka Luo yang akan begitu gila hingga dia seperti binatang buas, tidak dapat mendengarkan kata-kata manusia. Tuan Fu belum datang, tidak mudah menghadapi sekelompok orang di depan Anda. Anjing tua Yu, hari ini aku akan membalas kebencianku beberapa dekade yang lalu. Luo yang mengepalkan pedangnya, membaca www.wukansu.com, tangan kanan meledak karena marah, Cao He Yu Tianming menebas. Pedang Qi meledak di udara, mengeluarkan suara siulan. Pada jarak sedekat itu, Jian Qi dapat mencapai Yu Tianming hampir seketika. Ayah, wajah Yu Shiji ngeri dan berteriak kaget. Transformasi. Pada saat ini, Yu Tianming dengan samar menyorot kata tersebut, mengulurkan jari telunjuknya dengan tangan kanannya dan menggeseknya ke depan. Kata, Hua, berdiri di depan Yu Tianming dan berubah menjadi tirai biru muda. Ledakan, pedang Qi meledak di atas tirai tipis, menimbulkan ledakan suara. Momentumnya meledak, dan aula berguncang. Ambang kayu di depan gerbang langsung hancur. Kerumunan di belakang juga merasakan aura yang sangat kuat ini dan berseru secara tiba-tiba. Para tetua Wan Chaomen memiliki wajah muram. Luo yang benar-benar kehilangan kendali. Semuanya, kita harus membantu Patriark Yu. Ini bukan hanya karena hubungan kerjasama, tetapi juga untuk menjaga keagungan gerbang 10.000 rumput kita. Penatua Wanding berkata dengan sungguh-sungguh. Memahami, para tetua lainnya menjawab serempak. Gelombang udara menyebar, Yu Tianming masih berdiri di tempatnya, tetapi tanah di bawah kakinya tenggelam. Pada saat ini, Fang Yu yang berjanggut menatap sosok Yu Tianming dengan cermat. Jurus yang Yu Tianming gunakan untuk menahan pedang Qi barusan, mirip dengan pemangsa sumber yang dia temui di tempat pemakaman 10.000 jiwa. Keterampilan orang tua itu sepertinya adalah keterampilan yang luar biasa. Mungkinkah? Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan terus menunggu dan melihat. Patriark Yu, ayo bantu kamu. 7 tetua Wan Chaomen berdiri pada saat bersamaan. Terima kasih para tetua telah membantu. Yu Tianming berkata sambil mengepalkan tangannya.